Gimana rasanya punya pacar seorang CEO bos besar yang punya kepribadian ganda super liar? Padahal dia aslinya si cantik sedingin es yang dipuja 1 miliar orang di seluruh dunia. Tapi begitu dia lihat gua, dia langsung berubah jadi istri kecil yang penurut dan bucin abis. Dia bener-bener nempel mulu sama gua, minta cium dan peluk, bahkan maksa gua duduk biar dia bisa gendong gua tinggi-tinggi kayak piala. Dan tiap kali ini terjadi, hati gua selalu ngerasa bersalah banget. Semua gara-gara di kehidupan sebelum ini, gue tuh bego banget karena keras kepala setengah mati pengen sama si Chloe. Ini bikin si Serena yang posesif parah nekat loncat ke laut lepas yang berakhir tragis. Sialnya, meskipun akhirnya gue dapet apa yang gue mau dan jadian sama si Chloe, siapa sangka kalau si Chloe nggak cuma diem-diem jadi sugar mommy buat cinta monyetnya, tapi juga sekongkol sama cowok itu buat bikin keluarga gue bangkrut total. Baru saat itulah gue sadar sesayang apa si Serena sebenarnya sama gue. Makanya, di kehidupan kali ini, gue tekad bulat buat jadiin Serena ratu gue dan bakal bikin si Chloe bayar semua perbuatannya. Pas momen ini, Serena baru aja kelar bantuin gue ganti baju. Pas gue ngaca, sekali lirik aja langsung bikin gue menghela napas syok. Gimana nggak syok cowok di cermin itu rambutnya acak-acakan kayak sarang burung, mukanya kuyu, dan jenggotnya berantakan banget. Bener-bener definisi nyata dari om-om dekil nan lecek. Vibes-nya suram abis. Dan semua kekacauan ini cuma gara-gara gue baru aja ditolak mentah-mentah pas nembak si Chloe. Sejak saat itu, mental gue bener-bener hancur. Gue langsung ngubek-ubek laci, nyari alat cukur, terus ngerapiin muka pelan-pelan. Gak butuh waktu lama, sosok cowok ganteng dan bersih akhirnya muncul lagi di cermin. Sementara itu, di lantai bawah, Serena lagi sarapan bareng sahabatnya. Serena, bukannya gue mau sok tahu ya, tapi sebenarnya apa sih bagusnya si Scott itu udah mah muka pas-pasan, dia juga hobi tebar pesona nggak jelas sama cewek di kelasnya. Apa lu punya fetish aneh sama cowok jelek? Belum sempat si Lexi kelar ngomong, dia langsung dapet tatapan maut legendaris dari Serena. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget, kata gue, santai sambil jalan turun tangga pelan-pelan. Lexi langsung kaku seketika, dan pas dia nengok ke arah suara gua, dia langsung cengok total. Biar kata lo, pukulin dia sampai mampus, dia nggak bakal percaya kalau Serena ternyata nyembunyiin pacar manis nan tampan tingkat dewa di rumahnya. Serena juga bengong pas lihat gua muncul. Tanpa canggung, gua langsung duduk di depan, mereka berdua terus ngambil semangkuk bubur. Enak banget nih. Kamu yang masak ya? Tanya gue. Pura-pura polos. Muka Serena langsung kelihatan kaget banget. Dia pasti mikir gue bakal cuekin dia kayak biasanya, karena otak gue yang biasanya cuma mikirin si Chloe doang. Sebelum Serena sempet jawab, si Lexi langsung nyamber. Cowok ganteng. Tampang lo emang oke, tapi otak lo kayaknya agak lemot deh. CEO kami tuh sibuk setengah mati. Mana ada waktu buat masak bubur, ini mah jelas bikinan koki rumah. Gue langsung nyuekin dia dan malah natap Serena sambil senyum lebar. Emang bener yang dia bilang? Soalnya pas gue makan bubur ini, rasanya khas banget kayak masakan ayang gue. Begitu kata ayang keluar dari mulut gue, si Lexi rasanya mau meledak di tempat. Tapi, Serena sama sekali nggak nunjukin muka jijik kayak yang diharapin sama Lexi. Sebaliknya, dia cuma ngangguk pelan. Aku yang masak kok. Sejak kapan lu bisa masak? Teriak Lexi nggak percaya. Tentu aja, sejak pertama kali aku ketemu dia, jawab Serena santai. Mendengar itu, muka Lexi langsung ditekuk karena kesel banget. Mereka udah sahabatan bertahun-tahun, tapi dia bahkan gak pernah nyicipin sebutir nasi pun hasil masakan Serena. Hei ganteng, dengerin ya. Bisa kasih tahu gak pakai dukun mana, lo sampai bisa nyingkirin si Scott yang dekil itu dan ngambil posisinya. Mbak, gue tuh si Scott, kata gue sambil natap si Lexi pakai senyum dingin. Begitu denger itu, mangkok di tangan Lexi langsung lepas dan pecah di lantai. Dia natap gue dengan sok berat, jarinya nunjuk-nunjuk ke arah gue, dan gak bisa ngomong sepatah kata pun selama setengah menit. Lo si cowok aneh nan dekil yang namanya Scott itu. Gimana bisa wujud lo berubah drastis begini? Gue gak peduli sama reaksi lebaynya dan langsung ngambil lauk pakai sumpit terus ditaruh di mangkok Serena. Ayang, ntar antrin gue ke sekolah ya. Soalnya gue hampir telat nih. Serena langsung kelihatan seneng banget. Dulu, dia sering banget nawarin buat antar jemput gue sekolah, tapi selalu gue tolak mentah-mentah. Dia nggak habis pikir angin apa yang merasuki gue hari ini. Pas udah di dalam mobil, gue diem-diem nikmatin pemandangan sepanjang jalan, sambil sesekali nginget kejadian di kehidupan masa lalu gue. Tapi pas lagi asyik melamun,
HP gue tiba-tiba getar di waktu yang bener-bener gak pas. Pesan dari si Chloe mulai masuk bertubi-tubi. Scott, kenapa lo belum jemput gue sih? Gue bakal telat nih. Terus, duit gue kurang buat bayar biaya rumah sakit nyokap. Buruan ke rumah sakit dan lunasin sisanya kalau lu ada waktu. Baru aja gue mau bales chat si Chloe biar semuanya jelas. Tapi si Serena langsung nyamber HP dari tangan gue. Gue bahkan gak sempet cegah dia. Dia udah telanjur baca pesan-pesan di layar HP gue. Tatapan matanya langsung berubah dingin kayak mau badai. Dia langsung minggirin mobil ke bahu jalan dan neken tombol telepon suara. Teleponnya langsung tersambung dan suara si Chloe yang kedengeran agak kesel sekaligus gengsi langsung keluar dari speaker. Scott, kenapa lo belum nyampe sih? Gue udah nungguin lo 10 menit tahu. Lo tahu nggak sih hari ini dinginnya kayak gimana? Serena cuma menunduk, ngedengerin omelan cewek itu dalam diam. Terus tiba-tiba dia narik kerah baju gue dan langsung nyosor mencium gue dengan dalam. Seketika, suara-suara mesra yang bikin orang mikir aneh-aneh langsung menggema di dalam mobil. Serena, yang kayaknya takut kalau si Chloe gak denger, sengaja deketin mikrofon HP-nya ke kita. Karena gue juga sengaja ikutan kompromi pipi Serena yang biasanya pucat perlahan berubah jadi merah, padam, dan suara pergulatan mesra kita makin kedengeran intim. Sementara itu, di seberang telepon, si Chloe akhirnya sadar ada yang gak beres. Scott, dia manggil, tapi gak ada yang nyaut. Malahan, yang terdengar justru suara desahan manja yang makin menjadi-jadi. Di momen itu, si Chloe berasa disiram sember air es tepat di kepalanya. Scott, tega-teganya lo kayak gini. Padahal sebenarnya dia nggak pernah suka sama gue, dia cuma mau bareng ke sekolah karena nebeng mobil gue itu praktis, and dia seneng dipandang iri sama orang-orang sekitar. Tapi begitu dia sadar kalau gue lagi mesra-mesraan sama cewek lain, hatinya tetap aja berasa dihantam palu raksasa. Serena nyium gue sampai kakinya lemes tak berdaya sebelum akhirnya dia ngelepasin pautannya. Dengan napas terengah-engah, karena kecapekan, dia nyoba ngatur napasnya, terus ngedeket ke arah mikrofon telepon, dan mengucapkan kalimat yang bikin Chloe kayak tersambar petir. Scott itu punya gua, jauh-jauh lo dari dia. Sebelum Chloe sempat bereaksi, teleponnya langsung dimatikan secara sepihak. Chloe langsung menghentakkan kakinya karena emosi jiwa. Scott, lo bener-bener brengsek. Gua gak bakal pernah maafin lo. Gak akan pernah. Di otak Chloe, cewek ini 100% adalah aktris bayaran yang gue sewa. Dia mikir gue sengaja pakai cara konyol ini buat bikin dia cemburu, sekaligus balas dendam karena dia udah nolak pernyataan cinta gue beberapa hari lalu. Bener-bener trik kekanak-kanakan yang ngebosenin. Sementara itu di dalam mobil, Serena mengerutkan alisnya yang cantik dan mulai menginterogasi gue. Sebenarnya udah berapa cewek yang lo kencanin? Kenapa lo jago banget ginian? Di kehidupan kali ini, cuma lo satu-satunya, jawab gue santai. Kalimat singkat ini langsung berhasil meredakan semua rasa cemburu Serena yang membara. Gue sendiri gak nyangka kalau dia segampang itu dibujuk. Serena nurunin gue di gerbang sekolah, lalu langsung tancap gas. Pas gue baru mau jalan masuk ke area sekolah, sebuah suara cewek yang melengking dan penuh amarah menghentikan gue. Scott, gue balik badan dan melihat Chloe yang kayaknya baru aja sampai naik taksi. Scott, lo kenapa sih? Kenapa lo gak jemput gue? Gue ngeliatin dia, diem bentar, terus langsung masang muka sinis penuh hinaan. Ngapain juga gue harus jemput lo? Hubungan kita emangnya apaan? Chloe melongo syok melihat sikap pemberontak gue. Ada apa sih sebenarnya sama Scott hari ini? Terus siapa cewek di telepon tadi? Sebelum Chloe sempat sadar sepenuhnya, gue langsung balik badan dan jalan masuk ke sekolah tanpa menoleh ke belakang, ninggalin Chloe yang berdiri sendirian di gerbang sekolah sambil menggigil ditiup angin dingin. Gak jauh dari situ, Serena lagi ngeliatin Chloe dengan tatapan tajam nan mematikan dari balik kegelapan. Begitu kelas dimulai, Chloe terus-menerus memandangi bagian belakang kepala gue. Dia benar-benar gak habis pikir kalau cowok yang dulunya selalu memperlakukan dia bak ratu bisa bersikap sedingin es hari ini. Tepat di saat itu, guru bahasa Inggris, Bu Quinn, masuk ke kelas. Mengekor tepat di belakangnya, ada seorang murid cowok yang ganteng banget. Murid-murid cewek di kelas langsung pada nengok. Bahkan Chloe pun ikutan terpesona. Tapi begitu mata gue tertuju ke dia, gue langsung tahu persis siapa cowok itu. Dia adalah cowok cantik yang bersekongkol sama Chloe buat hancurin hidup gue di kehidupan sebelumnya. Halo semuanya, ini murid pindahan baru kita, Simon, Bu Quinn.
Simon, kamu boleh duduk di sebelah Chloe. Sisi kelas langsung hening sejenak, lalu mata semua orang langsung tertuju ke gua. Karena gua baru aja ditolak mentah-mentah secara publik oleh Chloe, belum lama ini, mereka semua pengen lihat reaksi gua. Sialnya buat mereka, mereka harus gigit jari karena kecewa. Gua sama sekali gak nunjukin reaksi heboh apapun. Mengikuti isyarat dari guru, Simon melirik ke arah Chloe. Pas dia jalan mendekat, dia langsung tertegun. Dia nggak nyangka bakal melihat cewek secantik itu. Rasa tertarik, Simon langsung memuncak. Dan dia menyapa Chloe dengan muka yang penuh rasa percaya diri yang kelewat tinggi. Hai, gue Simon, teman sebangku lo yang baru mulai sekarang. Simon, yang ngerasa dirinya cowok paling ganteng sedunia, udah mulai halu. Dia pikir begitu cewek itu melihat betapa gantengnya dia, si cewek pasti bakal tersipu malu. Tapi siapa sangka kalau Chloe bahkan nggak sudi mendongakkan kepalanya. Simon langsung garuk-garuk kepala dengan canggung dan duduk di sebelahnya sambil terdiam. Setelah itu, penjelasan Bu Queen yang bikin ngantuk kayak dihipnotis pun dimulai. Sepanjang jam pelajaran, pikiran Chloe benar-benar kacau. Dia terus-menerus melamun sambil mandangin gua. Otaknya masih kepikiran soal telepon tadi pagi. Siapa sih cewek itu? Apa gue beneran udah nggak suka lagi sama dia? Duduk nggak jauh dari situ, gue sama sekali nggak sadar sama drama batin Chloe yang lebay itu. Sebaliknya, gue fokus membolak-balik materi pelajaran, menyusun rencana buat menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi tiba. Di kehidupan lalu, nilai gue selalu masuk peringkat 3 besar seantero sekolah. Tapi belakangan, Chloe sempat nyeletuk kalau dia suka cowok nakal yang nilainya jelek, makanya gue sengaja berhenti belajar. Hal itu akhirnya bikin nilai ujian masuk gue hancur lebur, dan berakhir masuk ke kampus kelas 2. Sekarang, setelah dapat kesempatan kedua untuk hidup, mana mungkin gue bakal ngulangin kesalahan bodoh yang sama. Pas gue lagi hanyut dalam kenangan masa lalu, Bu Queen langsung melempar sebatang kapur tepat ke kepala gue. Scott, lo melamun lagi. Ujian tryout bulan lalu, lo udah bikin rata-rata kelas anjlok, dan sekarang lo masih nggak merhatiin. Mendengar hal itu, Chloe tiba-tiba merasa lega karena nggak menerima pernyataan cinta gue dulu. Kalau sampai orang-orang tahu dia punya pacar yang otaknya tumpul kayak gitu. Duh, bakal malu-maluin banget kan? Tapi hari ini beda dari yang dulu. Menghadapi ejekan Bu Queen di depan umum, gue nggak tinggal diam dan pasrah kayak biasanya. Sebaliknya, dengan penuh percaya diri, gue menyatakan bakal dapat peringkat pertama di ujian tengah semester nanti. Gue bahkan nantang dia taruhan. Kalau gue nggak dapat peringkat pertama, gue bakal sukarela keluar dari sekolah. Chloe menghela napas pelan, mengira gue benar-benar bertingkah kekanak-kanakan. Kurang dari seminggu menuju ujian tengah semester, mana mungkin gue bisa dapat peringkat pertama. Simon tentu saja nggak melewatkan kesempatan buat melontarkan beberapa sindiran tajam dari pinggir. Dalam sekejap mata, jam istirahat makan siang pun tiba. Simon berjalan mendekati meja Chloe. Chloe, boleh gue traktir makan siang? Chloe melirik gue dari sudut matanya. Didorong oleh rasa ingin balas dendam yang kekanak-kanakan, dia pun mengangguk. Dia pengen nunjukin ke gue kalau tanpa gue pun masih banyak cowok yang ngantre buat jadi bucinnya. Dia mengajak Simon ke sebuah restoran di dekat sekolah. Dulu, gue sering banget ngajak dia ke sini. Dia bener-bener yakin kalau tempat ini punya makanan paling enak di antara semua restoran terdekat. Dia cuma nggak pernah paham kenapa sepi banget murid yang makan di sini. Dia pun masuk ke restoran, mengambil posisi di dekat jendela, lalu langsung menyambar buku menu dari pelayan. Scott, ambilin gue. Di tengah kalimatnya, dia langsung tersadar dengan canggung kalau orang yang nemenin dia hari ini bukan gua. Simon juga merasakan ada yang gak beres, lalu sedikit mengernyitkan dahi. Chloe merasakan ada kehampaan yang aneh di dalam dadanya. Pas gua masih ada di sisinya, dia cuma tinggal lambaikan tangan dan segala makanan enak bakal langsung disuapin ke dia. Saat dia lagi mikirin hal itu, dia mendongak dan menyadari kalau gua lagi duduk di meja, dekat situ sambil bertopang dagu memandang keluar jendela, rasa senang seketika membuncah di hatinya. Dia dengan sangat percaya diri mengira kalau gue nggak bisa berpaling dari dia. Makanya gue bela-belaan datang sendirian ke tempat biasa buat nungguin dia. Dan pas ngeliat dia makan bareng Simon, gue pasti ngerasa minder buat nyamperin, tapi nggak apa-apa. Setelah mereka selesai makan, dia bakal berbaik hati memberikan jalan keluar biar gue nggak malu lagi. Sementara itu, di dalam villa keluarga Serena sedang duduk di sofa dengan wajah gelap gulita menahan amarah. Vas-vas antik yang tak ternilai
Harganya berserakan hancur di lantai. Para pelayan di sekelilingnya gemetar ketakutan, bahkan gak berani napas terlalu keras. Biasanya di saat-saat menegangkan seperti ini, cuma ada satu orang di seluruh kediaman Serena, di kediaman itu yang berani angkat bicara, dan cuma dia yang bisa meredakan amarah Serena. Sialnya, orang itu nggak ada di sini hari ini. Scott, udah gue bilang, lo itu milik gue. Wajah cantik Serena sedingin es. Dia baru saja mendapat kabar kalau Chloe dan gue masuk ke restoran yang sama persis. Bos Serena, apa kita? Apa kita harus pergi? Dan menyeret tuan muda Scott kembali sekarang juga? Asisten pribadinya bertanya dengan hati-hati. Serena meremukkan gelas di tangannya. Urat-urat merah bermunculan di matanya yang cantik. Dan suaranya menyiratkan rasa sakit serta obsesi yang mendalam. Kamu beneran bohongin aku, tapi aku gak akan pernah lepasin kamu. Bahkan kalau kita mati, kita bakal mati bareng. Kembali ke restoran, makanan Chloe udah datang. Dia makan sambil ngobrol sama Simon. Simon emang pinter banget ngomong sama cewek, selalu bisa bikin Chloe tertawa bahagia. Mereka bercanda dan mengobrol, tapi di sela-sela obrolan, Chloe terus melirik ke arah gua, secara tidak sadar. Dia terus berpikir, melihat gua ngobrol sebahagia ini sama Simon, dia pasti ngerasa nyesek banget sekarang kan? Memikirkan hal ini, dia merasakan kepuasan yang tak bisa dijelaskan dan sengaja tertawa lebih keras lagi. Begitu mereka berdua selesai makan, pelayan datang dan berbicara dengan sopan. Kalian berdua, hidangan yang kalian pesan totalnya $2.000. Bagaimana kalian ingin membayarnya? Apa? Simon seketika melompat dari kursinya. Kami cuma pesan 2, menu makanan dan 1 sup, tapi harganya lebih dari $1.000. Pelayan itu tersenyum tipis dan tetap menjaga nada bicaranya yang sopan. Ya, Tuan. Semua bahan di restoran kami didatangkan segar dari luar negeri setiap hari menggunakan pesawat. Dan koki kepala kami adalah master kuliner terkenal di tingkat nasional. Harga ini sebenarnya sudah sangat murah. Chloe benar-benar tercengang. Di menu nggak ada daftar harganya. Dulu, setiap kali dia makan di sini, gue selalu bayar tagihannya duluan. Dia nggak pernah menyangka kalau restoran ini semahal ini. Kalau kayak gitu, jumlah uang yang dihabiskan buat dia selama bertahun-tahun kami makan di sini pasti mencapai angka yang fantastis. Chloe, meskipun tadi gue bilang mau raktir lo, tapi gue beneran nggak sanggup bayar tagihan $2.000 ini, kata Simon dengan wajah yang sangat canggung. Maaf ya, gue juga nggak tahu kalau tempat ini semahal ini, jawab Chloe, merasa agak bersalah. Tapi di dalam hatinya, dia juga nggak bisa menahan rasa sepele. Masa uang $1.000 aja dia nggak punya? Waktu gue sama Scott makan di sini, kami pesan paling nggak 4 hidangan dan 1 sup. Dan gue nggak pernah dengar Scott mengeluh soal harganya. Simon menghela napas pasrah. Gue nggak pegang uang tunai sebanyak itu sekarang. Gimana kalau lo bayar dulu? Karena nggak ada pilihan lain, Chloe berjalan ke meja gue. Scott, bisa tolong talangin tagihan gue dulu nggak? Gue lagi ngeliatin lalu lintas di luar dan baru menoleh pas denger suaranya. Gue merasa situasi ini lucu banget. Kenapa? Chloe merasa sangat frustrasi. Scott, bukannya lo duduk di sini cuman buat nungguin gue? Apa lo tega ngelihat gue dipermalukan di depan umum? Cuma karena gue nggak bisa bayar tagihan, lo mau bikin diri lo merasa puas. Nungguin lo, gue mencemu. Kenapa gue harus bayar makanan lo? Emang hubungan kita, apaan? Bukannya kita teman? Chloe menjawab tanpa ragu sedikit pun. Bukannya lo selalu perhatian sama gue kayak gini? Sorry, gue sama sekali nggak punya kewajiban buat bayar tagihan lo. Gue memalingkan wajah kembali, terlalu malas bahkan untuk menanggapinya. Pelayan yang berdiri di dekat kami tampak agak bingung. Nona, kalau uang Anda kurang, Anda bisa telepon keluarga Anda dan minta mereka datang untuk membayar. Wajah Chloe langsung kaku. Seumur hidupnya, dia belum pernah berada dalam situasi sememalukan ini. Scott, talangin uangnya dulu buat gue. Anggap aja pinjaman, bisiknya sambil menggertakkan gigi. Gue mendengus dingin, gak mau minjemin. Kenapa? Chloe hampir saja gila. Melihat dia yang terus-terusan mengganggu seperti itu, gue langsung memutar seluruh tubuh gue menghadap ke arahnya. Lo pernah dengar pepatah, pinjam dan kembalikan, maka akan mudah untuk meminjam lagi. Tahun lalu, lo bilang badan lo gak enak dan perlu periksa ke rumah sakit, jadi lo pinjam 5.000 dari gue. Di awal tahun ini, lo bilang keluarga lo butuh belanja bulanan dan pinjem lagi 10.000. Kurang dari sebulan kemudian, lo mau nonton konser. Gue bahkan gak ngitung 3.000 buat tiketnya.
Tapi biaya perjalanan dan uang yang lo habisin buat makan serta senang-senang selama beberapa hari itu totalnya lebih dari 10.000. Bulan lalu lo bilang pergantian musim dan lo butuh baju baru. Itu dapat lagi 20.000. Terus gimana dengan biaya pengobatan ibu lo selama bertahun-tahun ini? Apa lo bahkan bisa menghitung berapa banyak uang yang udah lo pinjem dari gua? Gua menjabarkan setiap alasan yang pernah dipakai Chloe untuk memeras uang dari gua selama bertahun-tahun, satu persatu. Di akhir kalimat, nada bicara gua berubah menjadi sangat dingin. Apa lo pernah balikin 1 sen pun dari uang itu? Wajah Chloe merah padam saat dia terbata-bata. Tapi kan lo sendiri yang suka rela minjemin uang itu. Dan lu bilang, gue nggak perlu balikin. Nah, sekarang gue minta lu buat balikin. Bayar sekarang. Gue mengangkat tangan menuntutnya. Chloe merasa malu sekaligus murka. Air mata berlinang dari matanya yang jernih. Scott, lu jahat banget sih. Uang segitu kan gak ada apa-apanya buat lu. Hanya karena gue punya uang, bukan berarti lu nggak perlu bayar utang-utang lo. Chloe, muka tembok lo itu bener-bener luar biasa ya. Bank juga punya banyak uang. Kenapa lo nggak rampok aja sekalian? Gua nggak mau menyisakan harga diri sedikit pun untuknya dan langsung menyindirnya telak. Tapi lu janji bakal selalu dukung gua. Hati Chloe rasanya seperti dicabik-cabik, terbuka lebar. Angin dingin menusuk masuk dan membekukannya dari dalam. Tepat saat gua mau mengusir Chloe pergi, pelayan membawakan beberapa hidangan mewah ke meja gua. Tuan Scott, hidangan yang Anda pesan sebelumnya sudah siap semua. Selamat menikmati hidangan Anda. Mata Chloe seketika berbinar. Dia sangat yakin kalau gua hanya mengucapkan kata-kata kasar itu karena cemburu melihatnya makan bareng Simon. Dia tersenyum di sela-sela air matanya dan dengan percaya diri langsung duduk tepat di depan gua. Scott, kalau lo mau raktir gua makan, harusnya bilang aja langsung. Kenapa harus bertele-tele segala? Sambil berkata begitu, dia meraih sumpit di atas meja. Tepat pada saat itu juga, Serena menerobos masuk ke dalam restoran dan melayangkan tamparan keras tepat di wajah Chloe. Berani-beraninya lo tebar pesona sama cowok gua, Chloe. Bosen hidup lo ya. Chloe ditampar begitu keras hingga dia benar-benar linglung. Secara refleks, dia menatap gua dengan mata memohon yang tak berdaya. Dulu, setiap kali dia menunjukkan ekspresi kayak gini, gua pasti bakal membelanya tanpa syarat. Apapun yang dia minta, gua turuti tanpa berpikir 2 kali. Scott, yang mau raktir gua makan. Kenapa lo malah nampar gua? Tuntutnya sambil menatap Serena. Sangat yakin kalau gue bakal membela dirinya. Gue mengernyitkan dahi dalam-dalam, berdiri, lalu mencengkeram tangan Serena. Serena mematung, tiba-tiba teringat terakhir kali dia kehilangan kesabaran dan mencoba memukul Chloe. Waktu itu, tanpa ragu, gue langsung menghalangi dan menampar balik Serena demi membela Chloe. Serena memang terbiasa bertindak seperti diktator yang kejam, tapi kalau menyangkut orang yang dia cintai, dia emang nggak bisa tegaan. Dia palingan cuma bakal mendem semua rasa sakit hatinya diam-diam. Chloe ngerasa di atas angin banget, tapi mukanya sok-sok pemaaf. Serena, asal lu minta maaf sama gua bakal lupain masalah ini. Tapi sedetik kemudian, dia langsung denger suara gua yang super khawatir. Sayang, kok tangan kamu berdarah? Chloe langsung melongo. Dia nggak pernah nyangka gua bakal manggil Serena sayang. Harusnya kan gue ini tipe cowok kaku yang gak ada romantis-romantisnya. Mana mungkin gue bisa manggil cewek lain selain dia pakai panggilan mesra kayak gitu. Serena juga ikutan bengong. Tadinya dia datang ke sini buat ngamuk, tapi satu kalimat dari gue langsung bikin semua kemarahannya menguap seketika. Dia bahkan gak nyadar kalau jarinya luka. Pas diingat-ingat lagi, dia baru sadar kalau jarinya kena gores pecahan vas di rumah tadi. Gak apa-apa, kok cuma kegores dikit. Apanya yang nggak apa-apa? Ini berdarah, tahu. Gue langsung megang tangannya terus, niup pelan-pelan, sambil masang muka melas, seolah patah hati banget. Kalau vas, pecah, biar pelayan aja yang beresin. Kamu itu harta karun aku yang paling berharga. Ngeliat kamu luka kayak gini, bikin hati aku hancur. Biarpun omongan gue barusan super alay, tapi muka gue kelihatan setulus mungkin. Ekspresi Serena langsung meleleh jadi lembut banget, tapi begitu inget alasan kenapa dia mecahin vas itu. Mukanya langsung berubah dingin lagi. Kamu bohongin aku. Gue langsung terdiam bingung. Kapan aku pernah bohongin kamu? Semua makanan ini aku siapin khusus buat kamu loh. Gue ngeluarin HP, terus buka obrolan chat sama Serena. Tuh lihat, aku udah kirim pesan 1 jam yang lalu kalau aku mau makan siang bareng kamu. Pas ngeliat nama kontaknya, gue simpen pakai nama Kap Sayang. Suasana hati Serena yang tadinya mendung berbadai langsung berubah cerah benderang.
Dia kan tadi banting HP-nya di rumah, makanya nggak sempet lihat pesan itu. Sayang, kamu nggak tahu aja. Tadi aku lagi duduk manis di sini, nungguin kamu buat makan bareng. Terus tiba-tiba cewek ini dateng nyamperin dan maksa aku bayarin makanannya. Pas aku tolak, dia langsung nyosor duduk di depan aku. Aneh dan ganggu banget tahu. Sambil ngomong gitu, gue langsung ngerangkul pinggang Serena. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Aku bener-bener gak salah apa-apa. Muka Chloe langsung merah padam seketika. Susah dibedain apa dia kayak gitu. Karena malu banget atau karena ngerasa bener-bener terhina. Dia gak pernah lihat gue bermanja-manja kayak gini sebelumnya. Dan sejak Serena masuk, gue sama sekali gak ngelirik si Chloe sedikit pun. Padahal pas terakhir kali, mereka berdua papasan sama Serena. Serena cuma nyindir si Chloe dikit, tapi gue langsung ngamuk setengah mati. Gue nggak cuma nerakin Serena dan manggil dia nenek sihir, nggak laku, tapi gue juga ninggalin dia sendirian di sana sementara gue nganterin si Chloe pulang. Ditambah lagi, selama ini gue selalu terang-terangan benci sama Serena sampai-sampai nggak mau ngomong sepatah kata pun sama dia. Si Chloe pun mulai ngehalu lagi di kepalanya. Jangan-jangan dia sengaja kayak gini biar gue cemburu. Dia mikir-mikir lagi dan ngerasa ini satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal. Tapi pas dia ngedongak, gue udah jalan pergi bareng Serena. Sambil jalan, gue terus nyerocos. Sayang, sekarang kita ke rumah sakit ya. Kita nggak boleh ngebiarin tangan kamu berbekas. Cuma luka gores kecil kok. Gak usah lebay sampai ke rumah sakit segala, kata Serena dengan nada yang kedengeran agak malu-malu kucing dan kikuk. Ngaco, luka parah kayak gini jelas-jelas harus diperiksa dokter. Kalau kamu nggak mau ngerawat diri sendiri, biar aku yang jagain kamu. Begitu si Chloe sadar dari lamunannya, pelayan udah berdiri di depannya dengan nada suara yang kedengeran kesel banget. Mbak, makanannya masih belum dibayar loh. Dia baru sadar dan noleh. Terus ngeh kalau Simon udah ngilang dari tadi. Dia langsung ngertakkan gigi karena kesel. Selama ini kan dia selalu pakai duit gua. Dia sendiri nggak punya tabungan sepeser pun. Pas saat itu, mata si pelayan langsung tertuju ke tas tangannya. Mbak, kalau emang nggak ada duit, Anda bisa ninggalin tasnya di sini sebagai jaminan. Chloe langsung mematung sambil ngeliatin tas di tangannya. Gue yang ngasih tas ini ke dia bulan lalu. Kalau emang bisa buat bayar makan, mending dikasih aja sekalian. Lagian, tas model pasaran kayak gini kan banyak banget yang pakai di jalanan. Nanti pas balik, dia tinggal beli yang baru. Abis nyerahin tas itu, Chloe keluar dari restoran terus langsung buka aplikasi belanja di HP-nya. Niatnya mau nyari tas baru yang lucu buat gantiin. Tapi betapa syoknya dia pas halaman utama aplikasi itu malah ngerekomendasiin tas yang persis sama dengan yang baru aja dia kasih tadi. Harganya $8.888. Dia langsung melongo parah. Pas diklik dia baru nyadar kalau tas itu bener-bener sama persis dengan yang pernah gua kasih asal-asalan ke dia. Tadinya dia mikir tas itu cuman barang, murahan yang bahkan gak pantas disebut kado. Siapa sangka harganya semahal itu. Pakai tas harga itu cuma buat bayar makan seharga $400 doang, bener-bener bikin dia rugi. Bandar banget. Malam itu di dalam villa Serena, Lexi lagi meluk mangkok obat sambil ngeliatin Serena dengan muka melas. Ratu gue tersayang, please diminum dong. Serena ngeliatin obat herbal yang hitam pekat itu. Alisnya langsung berkerut dalam terus dia merem karena kesel banget. Dia kan menderita insomnia parah dan obat tradisional China ini emang diresepin buat ngebantu dia tidur. Efeknya emang mantap banget, tapi rasanya pahitnya minta ampun. Tiap kali Lexi nyuruh Serena minum obatnya, susahnya setengah mati kayak ngajak perang. Udahlah Serena. Bahkan Lexi sendiri aja ngerasa agak mual pas nyium baunya sambil megang mangkok itu. Biar gua aja, kata gua sambil ngambil mangkok itu dari tangan Lexi dengan santai. Lexi langsung masang muka nggak percaya. Dia dan Serena kan udah sahabatan lebih dari 10 tahun. Nggak ada yang lebih paham sifat keras kepalanya Serena selain dia. Kalau Serena udah emo minum obat, bahkan dewa sekalipun gak bakal bisa ngebujuk dia. Lexi gak percaya kalau omongan gue bakal lebih mempan dibanding dia. Sayang, biar aku suapin ya, tanya gue lembut. Serena ngebuka matanya. Biarpun ekspresi mukanya agak melunak, matanya masih nunjukin penolakan keras pas ngeliat mangkok itu. Karena males banyak cincong, gue langsung neguk obat itu sendiri. Terus tanpa babi bu langsung nempelin bibir gue ke bibir Serena. Serena langsung tersentak kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa pahit dari obat itu langsung nyebar di antara bibir kami. Ya ampun, mata suci gue. Teriak Lexi dramatis sambil nutup matanya. Terus langsung ngacir keluar kamar.
Gue dengan santai ngerangkul pinggang ramping Serena. Biarpun obatnya udah sukses masuk, tapi gerakan tangan gue jelas nggak langsung berhenti gitu aja. Muka Serena langsung merah merona parah, biarpun obatnya pahitnya minta ampun. Tapi disuapin kayak gini, bikin hatinya ngerasa manis banget. Nggak, sampai ada yang ngetok pintu, baru gue akhirnya berhentiin tangan gue yang tadinya gerayangan kemana-mana. Orang di depan pintu itu ternyata hipnoterapis profesional yang disewa Serena. Nona Serena, tolong rileks dan ikuti instruksi saya sepenuhnya. Saya yakin Anda bakal segera terlelap ke alam mimpi, kata si hipnoterapis dengan rasa percaya diri. Serena merem melek cantik tapi matanya tiba-tiba memancarkan hawa dingin yang bikin merinding. Sesekali, tatapan yang dia arahkan ke si ahli hipnotis itu bener-bener penuh niat membunuh yang asli. Si ahli hipnotis langsung gemeteran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gue nggak sengaja nyinggung bos cewek yang serem ini, kan? Pas nyadar sesuatu, si ahli hipnotis lihat ke arah GW yang berdiri di deket situ dan langsung paham semuanya. Aduh, GW dateng di waktu yang bener-bener salah. Pantesan tatapan Serena kayak mau nyabut nyawa. GW bener-bener ngerusak momen mesra mereka. Bos Serena, saya kesini buat terapi hipnotis Anda. Relax aja, ini bakal cepet selesai kok. Sambil ngumpulin semua keberaniannya, si ahli hipnotis mulai sesinya. Tapi setelah setengah jam berlalu, Serena sama sekali nggak kelihatan ngantuk. Hipnotisnya benar-benar nggak ngaruh sama sekali ke dia. Mungkin lingkungan sekarang bikin alam bawah sadar Anda ngerasa nggak aman. Gimana kalau kita minta orang yang nggak berkepentingan buat keluar? Mungkin Anda bisa lebih gampang tidur, si ahli hipnotis ngasih saran. Denger itu, GW langsung nyamperin dan nggendong Serena ala bridal style. Tuan Muda Scott, terapi hipnotis bos Serena belum selesai. Kalau Anda bawa dia pergi sekarang, dia pasti nggak bakal bisa. Belum sempet si ahli hipnotis nyelesain omongannya, dia udah dapet tatapan mematikan yang super serem dari seseorang, dan langsung mingkem karena tahu diri. Serena langsung narik aura membunuhnya, natap cowok yang lagi gendong dia, terus bisik-bisik, ayo tidur. Gue taruh Serena pelan-pelan ke kasur. Dia nyandar di dada gue sambil ngerasain detak jantung gue yang tenang. Tiba-tiba, Serena ngerasa seluruh badannya jadi anget. Kali ini, dia langsung pules dalam sekejap. Mata si ahli hipnotis langsung melotot shock berat. Dia udah lama nanganin Serena dan dia tahu betul seberapa susahnya pasien yang satu ini. Tapi hari ini, dia malah gampang banget ditidurin sama cowok ini tanpa usaha keras sama sekali. Gue langsung ngasih kode lirikan ke si ahli hipnotis. Dan dia langsung gercep ngemas barang-barangnya terus keluar kamar kayak zombie linglung. Seminggu berlalu cepet banget dan gue masuk ke ruang ujian buat UTS. Kali ini, posisi duduknya diatur berdasarkan peringkat ujian terakhir. Yang artinya, ruangan ujian GW isinya bener-bener cuma murid-murid paling ampas. Semua orang ngeliatin kertas ujian mereka kayak lagi baca tulisan hieroglif alien. Mereka yang nggak bisa jawab mulai celingukan nyari contekan. Pengawas ujian langsung batu keras. Kerjain sendiri-sendiri. Jangan ada yang nyontek. Siapapun yang ketahuan nyontek, langsung dapat nilai 0. Abis ngomong gitu. Tatapannya langsung tertuju ke GW yang duduk di barisan paling belakang. Sebelum ujian dimulai, Ibu Queen emang sengaja pesan ke dia buat mastiin GW nggak punya kesempatan sama sekali buat nyontek. Beda dari murid lain, gue nggak pakai acara celingukan. Sebaliknya, pas dapat kertas soal, gue cuma bolak-balik santai bentar sebelum ambil pulpen dan mulai ngerjain. Tapi, kecepatan gue bener-bener gila. Gue ngejawab soal pilihan ganda cuma dalam hitungan detik dan nyelesain seluruh halaman pertama kurang dari 3 menit. Pengawas ujian langsung bingung setengah mati. Apa anak ini cuma asal silang jawabannya ya? Padahal ini ujian matematika dan 2 lembar kertas buram yang dibagiin sama sekali nggak gue coret-coret. Kalau pilihan ganda sih masih mending, tapi halaman belakang tuh isinya penuh soal uraian yang rumit dan panjang-panjang. Mana ada orang yang bisa mecahin soal matematika tingkat tinggi tanpa pakai kertas cakar? Karena penasaran. Setengah mati, si pengawas jalan nyamperin dan ngintip kertas ujian gue. Di setiap soal, gue udah nulis beberapa baris rumus rumit dengan rapi. Sialnya, dia itu guru olahraga, jadi dia nggak paham satu kata pun dari apa yang gue tulis. Tapi biarpun dia nggak ngerti matematika, dia sering ngeliat gimana anak pinter ngerjain soal.
Dulu pas dia ngawas ujian anak-anak kelas unggulan. Murid-murid pinter itu selalu nulis sepanjang mungkin, menuhi setiap sudut kolom jawaban. Jadi dia nyimpulin kalau GW nggak tahu jawaban aslinya, dan cuma asal nulis rumus matematika random yang GW inget biar kelihatan penuh aja. Si pengawas masih mau merhatiin lagi, tapi GW tiba-tiba naruh pulpen, ngeliat ke arah jam dinding, terus ngomong, "Pak, GW mau ngumpulin kertas ujian." Pengawas langsung ngerutin dahi. "Dek, mending kamu periksa lagi kerjaanmu sebelum dikumpulin." "Gak usah," jawab gue singkat. Ngeliat sikap gue yang cuek bebek begini, pengawas itu cuma bisa diem pas ngambil kertas GW. Sambil ngeliatin punggung GW yang pergi, dia nggak tahan buat nggak ngedumel. Mikir kalau ngedidik GW itu sia-sia banget. Nalat, dia langsung balik badan dan ngelaporin kelakuan GW di ruang ujian ke Ibu Queen. Di ujian-ujian berikutnya, GW selalu ngumpulin kertas ujian duluan, terutama pas ujian bahasa Inggris. Gue nggak nulis satu kata pun, tidur selama setengah jam, terus langsung cabut. Beberapa hari kemudian, hasil UTS akhirnya keluar juga. Ibu Queen masuk ke kelas sambil bawa tumpukan lembar jawaban bahasa Inggris. Ketua kelas bagiin ini, tapi dia malah nahan kertas ujian gue dan ngangkat tinggi-tinggi biar semua orang bisa lihat. Semuanya, coba lihat. Ini kertas ujiannya Scott. Kosong lompong, dapat nilai 0. Dia ngegebrak meja, ketawa sinis penuh rasa puas yang luar biasa. Sebelum ujian, kamu sendiri yang janji kalau kamu nggak dapat peringkat 1, kamu bakal keluar dari sekolah ini secara sukarela. Ibu pegang omonganmu ya. Seketika, seisi kelas langsung nengok ke arah GW sambil bisik-bisik heboh. Mampus, rasain tuh. Sok-sokan jadi jenius sih. Kalau emang gak punya otak, gak usah belagu kayak bos deh. Emang sih tes bahasa Inggris kali ini susah banget, tapi si Scott ini emang bener-bener bego. Biarpun dia cuma ngasal milih jawaban, seenggaknya dia masih bisa dapat 20 atau 30 poin. Mungkin peringkat 1 yang dia maksud itu peringkat 1 dari bawah. Suara tawa ngejek langsung bersahut-sahutan, bikin suasana kelas jadi kacau kayak sirkus. Ibu Queen ngegebrak meja lagi, dan akhirnya semua orang langsung diem. Dia terus ngasih tatapan yang bangga banget ke arah Simon. Meskipun ujian kali ini susahnya minta ampun, tapi Simon kita berhasil dapat nilai 135 poin. Nilai tertinggi di satu sekolah, unggul 10 poin dari peringkat kedua. Kalian semua harus contoh Simon sebagai panutan. Buat kalian yang nilainya kurang memuaskan, jangan berkecil hati ya. Selama kalian udah berusaha maksimal, itu udah hebat banget. Sikap itulah yang nentuin murid yang baik. Sambil ngomong begitu, matanya langsung natap GW lagi dengan tajam. Tapi, kalau ada murid yang nilainya ampas, sikapnya kayak sampah, bahkan nggak niat sama sekali buat ngisi soal pilihan ganda, murid, kayak gitu, bener-bener nggak punya masa depan. Begitu mereka terjun ke masyarakat, mereka cuma bakal jadi parasit yang gak berguna sama sekali. Kamu denger Ibu Scott? Ngerungu hinaan Ibu Queen yang makin menjadi-jadi. Chloe cuma bisa narik napas lega. Untung banget dulu dia gak nerima pernyataan cinta GW. Beberapa hari terakhir ini, dia sering jalan bareng Simon, dan kalau gak begitu, seisi kelas pasti bakal ngejek seleranya yang ampas banget soal cowok. Sekarang, cuma murid teladan berprestasi kayak Simon yang bener-bener pantes buat dia. Lah gua? Cuma cowok gatel nggak tahu malu yang nyoba pakai duit buat maksa dia. Kalau aja gue nggak terus-terusan gangguin dia nggak bakal sudi nyentuh duit gue sepeser pun. Belum lagi, gue sengaja bikin dia malu pakai duit kemarin cuma biar dia tunduk. Padahal gue tahu banget harga dirinya tuh tinggi banget. Gue sengaja ngejatuhin harga dirinya, gengsinya yang setinggi langit jelas melarang keras dia buat nerima gue. Catatan penulis. Jujur ya, nulis bagian ini aja bikin gue enek sendiri. Apa ini yang namanya cewek narsis tingkat dewa yang legendaris itu? Maaf ya, para pembaca tercinta. Silakan tumpahin emosi kalian di kolom komentar. Tapi tolong jangan ngehujat gue ya. Pas kelas lagi rame-ramenya ngegosip, gue nopang dagu pakai sebelah tangan dan dengan santainya ngeliatin Miss Queen. Pas peringkat umum akhir keluar nanti, kalau gue nggak dapet peringkat pertama, gue bakal langsung angkat kaki dan pergi. Tapi kalau gue dapet peringkat pertama, Anda harus minta maaf secara terbuka di depan umum atas apa yang Anda ucapkan hari ini. Ngelihat gue yang dapet nilai 0 besar, tapi masih bisa belagu kayak gini, Miss Queen langsung marah banget. Oke, kalau kamu emang beneran punya kemampuan buat dapet peringkat pertama, saya bakal minta maaf ke kamu di depan seluruh sekolah pas upacara hari ini. Tapi, kalau enggak, kamu harus angkat kaki dan enyah dari sekolah ini. Dia baru mau lanjut ngomel-ngomel pas guru matematika tiba-tiba lari ke pintu kelas.
Miss Quinn, bisa tolong panggil Scott keluar sebentar? Ada apa? Apa Scott dapat nilai 0 juga di matematika? Tanya Miss Quinn, sengaja dikeras-kerasin. Di luar, dugaan guru matematika malah masang senyum aneh yang kelihatan girang banget. Nol apaan? Scott dapat nilai sempurna tahu. Apa? Miss Quinn benar-benar ragu sama pendengarannya sendiri. Dan itu nggak cuma di pelajaran saya aja. Selain minus 5 poin di pelajaran bahasa, Scott dapat nilai sempurna di semua mata pelajaran lainnya. Kata guru matematika itu ngumumin dengan girang. Satu kantor guru lagi heboh ngomongin ini. Tapi Scott ngumpulin lembar jawaban bahasa Inggris kosong melompong. Miss Quinn hampir menjerit. Guru matematika garuk-garuk kepala. Iya sih, bagian itu juga bikin saya bingung. Cuma pelajaran Anda doang yang dapat nilai 0. Makanya guru-guru lain minta saya manggil, dia keluar buat nanyain apa yang sebenarnya terjadi. Sambil ngomong, guru matematika itu ngeluarin selembar kertas nilai. Nih, kalau Anda nggak percaya, ini peringkat nilai resmi yang baru aja dihitung sama bagian administrasi. Walaupun Scott dapat nilai 0 di bahasa Inggris karena nilai pelajaran lainnya hampir sempurna semua, total nilainya tetap beberapa poin lebih tinggi dari Simon. Dia benar-benar jadi nomor 1 di sekolah tanpa tandingan. Selain gua, semua orang di ruangan langsung matung karena syok berat pas ngelihat nilai-nilai itu. Miss Quinn jadi orang pertama yang nggak sudi percaya kalau gua bisa dapat nilai segitu pakai usaha sendiri. Scott, ikut saya ke kantor sekarang. Wajahnya gelap banget kayak awan badai. Guru-guru mata pelajaran lain udah pada nunggu di kantor. Scott, apa kamu beneran dapat nilai-nilai ini murni hasil usaha sendiri? Tanya Miss Quinn menginterogasi gua di depan semua guru. Gua terkekeh dingin, langsung menusuk tepat ke niat busuknya. Anda cuman nggak mau minta maaf kan? Anda nyoba maksa saya ngaku nyontek biar Anda bisa jaga gengsi. Mulut Miss Quinn berkedut, nadanya langsung kaku. Pas ujian uji coba terakhir kemarin, kamu dapat peringkat paling buncit. Gak mungkin kamu tiba-tiba berubah jadi jenius cuma dalam beberapa hari. Saya cuma ngerasa ujian-ujian sebelumnya terlalu gampang. Dan saya lagi males, nulis saja jawab gue tanpa berkedip sedikit pun. Pembohong! Kamu jelas-jelas gak tahu jawabannya. Dapat nilai jelek itu gak memalukan, tapi pakai cara-cara kotor, buat nyolong nilai yang bukan hak kamu itu bener-bener menjijikan. Miss Quinn ngomong dengan nada dingin nan menusuk. Gua langsung ngebalas tajam. Mengakui kalau saya bukan murid sampah kayak yang Anda pikir, juga gak memalukan kok. Dan minta maaf secara jantan karena udah ngehina, saya juga gak memalukan sama sekali. Ngelihat ketegangan di antara kami berdua, udah memuncak, guru matematika langsung buru-buru nyoba menengahi. Emas murni nggak takut api, Scott. Kalau kamu emang beneran dapat nilai sempurna pakai usaha sendiri, gimana kalau kamu kerjain beberapa soal tes dari kami sekarang juga? Kita bakal tahu kebenarannya secepatnya. Saya ngerjain semuanya sendiri. Kalau Anda nuduh saya nyontek, mana buktinya? Tegas gua. Miss Quinn mencibir. Saya berani jamin kamu pasti nyontek. Kalau enggak, kenapa kamu takut ngerjain soal di depan kami? Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa berdiri di belakang saya dan ngawasin langsung saya pas ujian berikutnya. Saya sih nggak peduli. Halah, kamu cuma nyoba ngulur-ngulur waktu aja. Saya udah ngajar bertahun-tahun dan nggak pernah ketemu murid segak tahu malu. Kamu, guru-guru lain juga mulai agak curiga sama sikap gua. Tapi, mereka udah meriksa rekaman CCTV dari ruang ujian gua. Di rekaman itu, gue emang ngerjain ujiannya sendiri. Dan kamera sama sekali nggak nangkep satupun gerakan mencurigakan. Gue ngelihat ke arah Miss Quinn, tiba-tiba terkekeh dan ngubah keputusan gue. Oke, saya bakal ngerjain soal dari Anda. Tapi kalau saya bisa buktiin kalau nilai-nilai ini murni hasil usaha sendiri, Anda harus berlutut dan minta maaf ke saya di depan umum. Atas dasar, apa? Mata Miss Quinn melotot nggak percaya. Bukannya Anda yakin banget kalau saya nyontek? Ejek gue. Tatapan merendahkan terpancar jelas dari mata gua. Anda pikir trik provokasi murahan kayak gitu bakal mempan ke saya? Oke. Miss Quinn mengertakkan giginya. Gimana pun juga, dia bener-bener gak sudi percaya kalau gue bisa naikin nilai gua ke tingkat jenius cuma dalam waktu 1 minggu sendirian. Gue pasti cuma gertak sambal doang. Berlutut pun jadi. Sekarang kerjain soal-soalnya. Guru-guru lain saling pandang dengan cemas. Nilai gua yang meningkatkan harusnya jadi hal yang bagus. Tapi kok bisa Miss Quinn malah bikin situasi jadi konfrontasi permusuhan yang seheboh ini? Meski begitu, mereka tetap ngeluarin soal-soal yang udah disiapin sebelumnya.
Dengan cepat dan bersih, gue langsung babat habis semua soal itu. Di bawah pengawasan ketat begitu banyak pasang mata, jelas gak ada celah sedikit pun buat nyontek. Setelah meriksa lembar jawaban gue, guru matematika langsung berseru kegirangan. Bener semua, guru-guru lain langsung melihat ke arah gue dengan muka syok. Punya saya juga, bener semua. Bahkan guru bahasa pun dibuat takjub dan berkata dengan gembira. Jawaban pemahaman membaca Scott bagus banget. Kita bahkan bisa jadiin ini sebagai kunci jawaban standar. Cuma wajah Miss Queen yang langsung pucat pasi. Dia tadi sengaja nyiapin 2 soal bahasa Inggris, tingkat universitas yang luar biasa susah di tempat, tapi gue bahkan gak sudi ngelirik soal-soal itu sedikit pun. Miss Queen, tolong tepatin janji Anda, kata gue, sambil ngasih tatapan dingin menusuk ke arahnya. Pas upacara sekolah, hari itu Miss Queen gak punya pilihan selain minta maaf ke gue sesuai kesepakatan taruhan kami. Tapi soal bagian berlutut, ngelihat lautan murid yang rame banget di bawah panggung, dia akhirnya gak sanggup buat ngelakuin hal memalukan itu. Begitu upacara selesai dan gue balik ke kelas, gue langsung dikerubutin sama lebih dari 12 murid. Mereka nggak cuma murid dari kelas 1 aja, ada juga murid-murid pinter dari kelas-kelas lain. Mereka udah denger soal nilai sempurna gue dan sengaja datang buat nanya-nanya soal ke gue. Lebih dari setengahnya itu cewek-cewek, dan gue nanggapin dengan santun, ngejawab hampir semua pertanyaan yang mereka tanyain. Berdiri di sudut kelas, Chloe ngeliatin vibes gue yang sekarang kelihatan glowing dan penuh percaya diri sampai dia bengong sendiri. Dia nggak pernah nyangka kalau Scott, cowok bucin yang dulunya selalu ngintilin dia kemana-mana kayak anak anjing hilang seharian, bisa berubah. Jadi si jenius paling dipuja seantero sekolah cuma dalam beberapa hari. Dulu, setiap kali gue ada di dekatnya, dia bahkan gak bakal sudi melirik cewek lain. Dia pasti sengaja ngobrol sama cewek-cewek itu cuma buat bikin gue cemburu. Gue gak bakal kepancing. Chloe gigit bibirnya. Gengsinya tuh setinggi langit. Gak mungkin dia bakal tunduk begitu aja di hadapan gue. Emangnya kenapa kalau nilai lu sekarang bagus? Masih banyak kali orang yang nilainya sepadan sama lu. Dia langsung nyamber lembar ujiannya, jalan nyamperin meja Simon, terus sengaja ngerasin suaranya. Simon, soal terakhir di ujian matematika ini susah banget deh. Bisa tolong jelasin ke gua nggak? Dia pikir dengan nunjukin kebersamaannya nanya ke Simon, gua bakal kelabakan dan cemburu. Tapi gua bersikap cuek bebek seolah-olah nggak denger sepatah kata pun. Gua malah fokus penuh ngejelasin soal fisika ke cewek yang duduk di sebelah gua. Ngelihat reaksi gue yang dingin, rasa kecewa langsung ngehantam hati Chloe. Gimana pun juga, dulu mata gue selalu tertuju ke dia 24 jam nonstop. Tapi sekarang, pas tatapan itu nggak lagi mengarah ke dia. Dia malah ngerasa nggak nyaman banget. Simon nyadar kalau pandangan Chloe terus-terusan tertuju ke gue, dan seketika rasa amarah langsung membara di dadanya. Tapi apesnya, dia sendiri sama sekali nggak tahu cara nyelesain soal matematika terakhir yang ditanyain Chloe tadi. Sorry, gue belum terlalu paham cara ngerjain yang satu ini. Mungkin mending lu tanya ke guru aja, ucap Simon sambil nahan malu setengah mati. Chloe langsung kelihatan kaget. Loh, tapi bukannya nilai matematika lu selalu dapat nilai bagus? Gue beneran gak tahu yang ini. Simon ngerasa makin canggung, akhirnya dia berdiri dan cabut dari kelas. Tepat di saat itu, cewek di sebelah gue langsung bersorak kegirangan. Wah, seriusan, Scott? Lu punya 3 cara berbeda buat nyelesain soal matematika terakhir ini? Ya iyalah. Sini gue ajarin konsep paling gampang buat bagian pertama dulu. Begitu denger kalau gue bisa nyelesain soal tersulit itu pakai berbagai cara, banyak murid pinter matematika di kelas langsung ngerubungin meja gue. Gue pun menyambut hangat mereka semua, lalu mulai ngejelasin soal itu ke si cewek di bawah tatapan kagum semua orang. Soal ini sekilas kayak tipe soal biasa yang sering kita kerjain. Tapi kalau lu pakai metode konvensional biasa, lu harus masukin terlalu banyak rumus, dan prosesnya bakal ribet banget. Gua ngejelasin dengan santai tapi pasti. Nunjukin jalan pikiran yang bener-bener beda dari yang lain. Walaupun dari luar Chloe masang muka dingin, cuek dan sok nggak peduli, aslinya kuping dia dipasang lebar-lebar buat nguping. Berkat ngikutin penjelasan gua, dia akhirnya bisa nyelesain bagian pertama soal itu dengan gampang. Sialnya, sebelum gue selesai ngejelasin semuanya, bel masuk kelas keburu bunyi. Sepanjang jam pelajaran berikutnya, pikiran Chloe bener-bener tersita sama soal matematika yang baru kelar setengah itu. Dia emang bisa nyelesain bagian pertama pakai metode gue, tapi dia mentok pas mau ngerjain bagian kedua yang jauh lebih susah. Dia pengen banget nunggu pelajaran kelar,
buat nanya langsung ke gue tentang bagian kedua, tapi gengsinya yang selangit itu nahan dia. Kalau dia yang mulai ngajak ngobrol duluan, bukannya itu sama aja kayak dia ngakuin kalau gue lebih hebat dari dia. Lagian, mereka kan lagi perang dingin sekarang. Harga diri dia bener-bener nolak keras buat jadi orang pertama yang ngalah. Buat memperparah keadaan, begitu kelas bubar, gue langsung ngibrit ke kamar mandi. Bikin siapapun nggak punya kesempatan buat nanya sisa soal itu ke gue. Akhirnya, jam pelajaran matematika pun tiba, dan hal pertama yang dilakuin guru matematika adalah ngejelasin soal terakhir tadi. Tapi sayangnya, cara yang dipakai, Pak Guru rumitnya minta ampun. Chloe benar-benar bingung setengah mati. Dia nggak paham sama sekali. Beberapa murid yang nilainya emang jeblok, bahkan langsung terpapar tidur pas denger penjelasannya. Pak Guru, metodenya Scott buat nyelesain soal ini jauh lebih simpel loh daripada punya bapak. Cewek yang tadi nanya ke gua nggak tahan buat nggak ngangkat tangan dan nyeletuk. Guru matematika itu langsung ngeliatin gua dengan tatapan yang penuh rasa bangga. Logika berpikirnya Scott emang jauh lebih sederhana. Bahkan bapak sendiri nggak kepikiran cara itu. Tapi kalian semua kan bukan Scott. He is a mathematical genius. Pas ujian masuk universitas nanti, apa kalian bisa punya kemampuan deduksi secepat kilat kayak dia? Ujian kan nggak cuma nguji satu soal ini aja. Cewek yang tadinya sempet ngerasa bangga, itu langsung mingkem seketika. Kalau ngadepin soal yang tingkat kesulitannya tinggi, jangan ngayal kalian bisa nyelesainnya sesempurna Scott. Tulis aja rumus sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Setiap langkah tambahan bisa aja ngasilin poin tambahan, paham? Omongan guru matematika itu malah bikin anak-anak makin kagum sama gua. Setelah kelas matematika selesai, Bukuin masuk ke kelas sambil bawa kotak undian. Minggu depan, sekolah kita bakal ngadain perayaan hari jadi. Kita butuh satu cowok dan satu cewek buat jadi pemeran utama di drama panggung. Bakal ada adegan ciumannya, tapi tenang aja. Nanti ada guru profesional yang bakal ngajarin cara trik kamera. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Begitu dengar hal itu, kelas yang tadinya berisik langsung hening seketika. Nggak ada satupun yang angkat tangan. Bu guru, saya mau. Chloe senyum tipis. Dia kan emang primadona tercantik di SMA Clear Springs yang nggak ada tandingannya. Jadi udah jelas banget kalau peran utama, cewek bakal jatuh ke tangan dia. Begitu ngelihat Chloe nyalonin diri, cowok-cowok di kelas langsung heboh sendiri. Mereka semua langsung ngangkat tangan berebutan buat jadi pemeran utama cowok. Ngelihat fenomena ini, Chloe ngerasa ada kepuasan tersendiri yang membuncah di hatinya. Demi dapat kesempatan buat akting bareng dia, cowok-cowok ini pasti bakal berantem setengah mati. Pas dia lagi menikmati kepopulerannya di kalangan para cowok, dia noleh dan malah ngelihat gue lagi asyik merem tidur siang di meja, sama sekali nggak peduli sama situasi sekitar. Kenapa? Kenapa Scott nggak angkat tangan? Rasa puas di hatinya langsung sirna seketika, digantiin sama rasa dongkol dan sebel yang luar biasa. Masa iya Scott tega ngelihat cowok lain yang jadi pasangan akting? Bukuin kayaknya udah bisa nebak situasi ricu ini. Oke, karena nggak ada saingan buat peran utama cewek, jadi Chloe yang dapet ya. Buat peran utama cowoknya. Biar adil, kita bakal kocok undian aja. Semua cowok langsung baris buat ngambil kertas undian. Pas denger ini, gue langsung mengernyitkan dahi. Gue nggak tertarik. Bukuin langsung negur gue dengan nada sangat nggak puas. Drama ini bagian dari kegiatan kelas kita. Scott, lu punya rasa kepedulian sama nama baik kelas nggak sih? Gue cuma bisa natap dia dengan cengok, males juga mau ngebantah. Lagian dengan banyaknya cowok di kelas ini, nggak mungkin lah nasib gue bakal sipes itu sampai dapat kertas undian utamanya. Gue pun maju terus asal ngambil satu gulungan kertas. Cowok-cowok lain langsung ikutan ngambil dengan antusias. Tapi setelah semua orang dapat giliran, anehnya nggak ada satupun yang dapat kertas peran utama cowok itu. Scott, jangan-jangan lu yang dapat? Tanya salah satu cowok dengan cemas. Gua sendiri bahkan belum niat buka kertas punya gua. Cowok di sebelah gua yang udah nggak sabaran langsung nyamber kertas itu dari tangan gua, lalu membukanya, bikin gua shock setengah mati. Ternyata gua pemenang beruntungnya. Gila, hoki lu bener-bener gak ngotak. Sekali ambil langsung dapet. Teriak cowok yang buka kertas itu. Ada yang teriak penuh rasa iri. Pemeran utama cowok dapat jatah cium pemeran utama cewek, kan? Scott, bajingan beruntung banget loh. Apa ini yang namanya si anak emas? Sialan, gue iri banget. Itu kan Chloe, primadona sekolah kita. Kelas langsung heboh dan ricuh banget. Padahal gue yang dapat undiannya, tapi cowok-cowok lain yang gak menang malah jauh lebih.
heboh dibanding gue. Beberapa anak usil bahkan udah mulai cici-ciin dan nyorakin gue sama Chloe. Orang-orang mikir gue beruntung banget, tapi gue pribadi ngerasa jadi orang paling sial sedunia. Muka Chloe juga kelihatan gak enak banget, padahal hubungan kita selama ini selalu gantung dan dia selalu bilang cuman ganggap gue temen. Tapi ngebayangin harus main drama bareng, gue bikin dia agak jijik. Pertama, karena penampilan gue. Lagian, saat ini gue lagi nyamar jadi kutu buku yang cupu dan jelek. Kedua, karena gue belum minta maaf sama dia. Tapi karena Scott yang dapet peran itu, dia pasti nggak bakal ngelepasin kesempatan emas ini kan. Kalau dia mohon-mohon dengan baik ke gue, mungkin gue bakal pertimbangin buat maafin dia. Nggak lama, kabar kalau gue bakal tampil bareng Chloe di drama pementasan hari. Jadi, sekolah langsung nyebar ke seantero sekolah. Malah ada yang mulai nyebarin rumor kalau kita bakal beneran ciuman di panggung. Gara-gara ini, murid-murid yang awalnya nggak peduli sama sekali sama acara sekolah langsung heboh ngegosip di grup chat sekolah. Sialan, dari sekian banyak orang yang bisa dipilih, kenapa harus Scott sih? Muka dia merusak pemandangan banget. Jadikan dia pemeran utama bener-bener ngerusak primadona sekolah kita. Malam itu, Simon nge-scroll isi chat, sudut bibirnya auto naik tipis, peduli amat dia kalah di ujian. Gak mungkin si pecundang Scott itu bisa merebut panggung yang harusnya jadi milik gua. Punya nilai bagus tuh bukan segalanya. Bakat gue jauh melampaui urusan belajar doang. Besok paginya dia langsung ngajuin permohonan ke Bu Queen di depan seluruh kelas. Minta buat nampilin permainan piano solo di acara perayaan sekolah. Dan lagu yang dia pilih terkenal susah banget. Simon emang punya nilai bagus dan tampang yang ganteng parah. Aksi dia ini langsung bikin banyak cewek di kelas kelepek-kelepek. Padahal kemarin Scott sempat ngejelasin soal matematika itu ke gua, tapi kayaknya gue tetap suka sama Simon deh. Gimana dong? Scott nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Cowok kayak Simon jauh lebih cocok buat dijadikan pacar. Jangan mimpi. Ketinggian deh. Lu nggak lihat apa dia selalu ngintilin Chloe terus? Jelas-jelas dia naksir primadona sekolah. Gue sih bener-bener nggak peduli sama sekali sama rumor-rumor itu. Gue cuma bisa heran dalam hati betapa labilnya para cewek. Baru kemarin mereka ngerubungin gue dengan tatapan memuja. Dan cuma gara-gara gue belum potong rambut atau cukur jenggot, mereka udah langsung pindah haluan. Kayaknya udah waktunya gue cari kesempatan buat ngubah penampilan deh. Acara perayaan sekolah nanti kedengarannya waktu yang pas banget. Gue inget di kehidupan masa lalu gue, Simon pamer abis-abisan pas acara perayaan itu sampai jadi legenda sekolah dalam semalam. Bahkan sampai ujian masuk universitas tiba, barisan fans ceweknya terus-terusan bikin masalah buat gue. Itu salah satu alasan utama kenapa gue gagal ujian. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Serena nggak pernah sekalipun peduli sama penampilan luar gue. Mau gimana pun rupa gue, dia selalu kelihatan begitu membara dan penuh gairah. Pulang sekolah, gue balik ke asrama. Tapi pas gue buka pintu, hawa dingin langsung menusuk wajah gue. Nggak lama setelah itu, gue ngeliat sosok cewek yang memikat dan menawan banget lagi duduk di kasur gue yang berantakan. Mata gue perlahan beralih dari kaos kaki kotor temen sekamar gue yang diselipin di bawah kasur ke celana dalam yang digantung di balkon sampai tisu-tisu mencurigakan di tempat sampah dekat pintu. Muka gue langsung merah padam dan gue natap Serena dengan perasaan malu banget. Wajah dingin cewek cantik luar biasa itu sama sekali nggak nunjukin emosi apa-apa. Dia memancarkan aura wibawa kelas atas yang sangat kuat. Bikin asrama cowok yang sederhana dan berantakan ini kelihatan mewah cuma karena ada dia di sini. Sayang kok kamu. Belum sempat gue selesai ngomong, sosok cantik itu langsung melangkah cepat mendekat. Detik berikutnya, wajah super cantik yang sanggup meruntuhkan dunia udah ada pas di depan mata gue. Gue denger loh, jadi pemeran utama cowok lawan mainnya Chloe. Meskipun Serena ngomongnya santai, tapi gue bisa ngerasain hawa membunuh yang pekat dan nyata banget dari suaranya. Bener aja, sedetik kemudian, kilatan kejam melintas di matanya yang indah. Kalau lu nekat mau bareng Chloe, gue bakal kirim dia ke alam baka. Kalau orang lain yang ngomong gini, paling cuma dianggap gertakan kosong doang. Tapi kalau Serena yang ngomong, dia bener-bener punya kekuatan dan cara buat ngelakuin hal itu. Sayang, kan aku udah bilang, kamu satu-satunya cewek yang bakal aku cintai seumur hidup ini. Emang dasar guenya lagi apes saja dapat undian jadi pemeran utama cowok. Tapi aku janji, aku nggak bakal cium Chloe pas main drama nanti. Emosi Serena akhirnya melunak sedikit. Masa sih? Gua ngejawab keraguan dia lewat tindakan langsung.
mendaratkan ciuman mesra yang dalam dan lama di bibirnya. Gempuran gua intens banget dan Serena cuma bisa bertahan sebentar sebelum akhirnya luluh total. Dengan perlahan, gua merebahkan tubuhnya ke kasur. Serena udah cemas setengah mati seharian semalaman. Sekarang setelah dapat janji dari gua, hatinya akhirnya bisa tenang. Gak butuh waktu lama, dia langsung terlelap dengan nyenyak. Gua baru aja nyelimutin dia pelan-pelan pas suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari luar pintu. Di saat itulah gue baru sadar, ini kan asrama cowok. Kalau teman-teman sekamar gue ngelihat Serena tidur di sini, mereka pasti bakal ngeledekin gue habis-habisan. Karena nggak ada pilihan lain, gue ikut masuk ke balik selimut dan meluk erat Serena ke dalam dekapan gue. Sedetik kemudian, teman-teman sekamar gue masuk sambil saling rangkulan pundak. Ngelihat gue meringkuk di kasur dibalut selimut, mereka langsung bingung. Scott, kok tumben lu tidur cepet banget hari ini? Ryan, teman sekamar gua yang lagi megang bola basket, nyari air minum sambil sesekali ngelirik ke arah kasur gua. Gua capek, tapi lu kan belum makan malam. Mending ikut kita nyari makan dulu baru tidur. Teman sekamar gua yang lain nawarin dengan baik hati. Gua bener-bener capek banget hari ini. Gua mau langsung tidur aja. Kalian pergi makan duluan aja deh. Gua berusaha keras ngejelasin sambil berdoa setengah mati biar anak-anak ini gak usah peduliin gua lagi dan langsung pergi. Tapi emang kenyataannya nggak pernah sejalan sama rencana. Pas denger jawaban gue, Ryan langsung melangkah 3 langkah lebar mendekati kasur gue. Lu sakit ya? Apa perlu kita bawa ke klinik? Pas kata-kata itu keluar dari mulutnya, Serena tiba-tiba mengigau pelan dalam tidurnya. Dengar suara itu, ketiga temen sekamar gue langsung ngerubungin kasur kayak baru. Nemuin rahasia terbesar alam semesta, langsung melongo syok. Anjir, Scott, lu bawa pacar ke asrama ya? Pacar apa? Sejak kapan lu punya pacar? Bro, nggak asik banget lu. Kita udah anggap lu saudara sendiri. Tapi lu diam-diam nyelundupin cewek ke asrama tanpa bilang-bilang. Mereka bertiga, ngomongnya makin lama makin kencang. Serena, yang kayaknya ngerasa ada keributan, langsung makin erat meluk gua. Serena pas tidur bener-bener berbanding terbalik sama kepribadian dinginnya yang biasa. Image CEO yang galak langsung hilang. Dia malah kayak anak kucing manja yang lagi ketakutan nyembunyiin mukanya dalam-dalam di dada gua. Gara-gara gerakan ini, teman-teman sekamar gua nggak ada yang bisa lihat mukanya yang asli, tapi lekuk tubuhnya yang seksi dan mulus banget itu udah lebih dari cukup buat ngasih tahu mereka kalau cewek ini tuh bidadari kelas atas. Dan jelas bukan si Chloe yang selama ini gua kejar-kejar. Gua langsung buru-buru ngasih isyarat diam. Pelanin suara kalian. Dia lagi tidur. Mereka bertiga langsung saling lirik terus senyum-senyum licik. Santai, kita bakal diem kok. Tapi ya, enak-enakan sendirian di belakang temen sendiri tuh nggak asyik banget tau. Lu mesti traktir kita makan malam di Grand Pavilion ntar malam kan? Gua cuma bisa senyum pasrah. Grand Pavilion itu kan restoran yang sering banget gua datengin bareng Chloe dulu. Si Chloe emang nggak tahu harga makanan di sana, tapi anak-anak ini jelas paham banget mahalnya. Begitu lihat gua diem aja tanda setuju, mereka langsung mau bersorak kegirangan. Gua langsung pura-pura batuk, dan mereka bertiga seketika langsung kicap, terus diem-diem ngikutin gua keluar dari asrama cowok. Di jalan, anak-anak itu hebohnya bukan main. Gua pribadi sih belum pernah makan di Grand Pavilion, kata Ryan sambil ngerangkul pundak gua kegirangan. Tapi 2 orang lainnya agak khawatir. Scott, lu seriusan ninggalin cewek lu sendirian di asrama? Akhir-akhir ini kan dia kurang tidur. Kasur gua cukuplah buat dia istirahat bentar, jawab gua singkat. Kita semua ketawa-tawa sambil ngobrol, sama sekali nggak sadar kalau ada Simon lagi berdiri di tempat gelap deket situ. Simon sebenarnya nggak sengaja lihat gua, tapi kupingnya yang tajam langsung nangkep kata pacar, makanya dia diam-diam ngintilin kita. Pas dengerin obrolan kita, dia akhirnya tahu kenyataannya. Gua beneran bawa cewek ke asrama cowok. Dan sekarang, cewek itu lagi tidur di kasur gua. Jelas ini pelanggaran berat aturan sekolah. Dia langsung jalan cepet ke kantor pengawas asrama buat ngelaporin hal ini. Saya mau lapor, Bu. Ada murid yang terang-terangan ngelanggar aturan sekolah karena ngebiarin cewek tidur di kamarnya. Ibu penjaga asrama yang lagi makan malam langsung ngebanting sumpitnya begitu dengar laporan Simon. Apa? Kamar mana? Kamar 1230. Ceweknya masih di dalam kok. Kalau kita razia sekarang, kita pasti bisa nangkap basah mereka. Gak nyangka ada murid di sekolah ini yang senekat itu. Ibu asrama langsung ngambil kunci duplikat dan jalan dengan emosi meluap-luap ke arah kamar gua.
Simon senyum licik dan ngikutin di belakangnya. Begitu, ibu asrama berhasil nangkap mereka. Dia bakal mastiin satu sekolah tahu soal ini. Ibu asrama bahkan gak ngetuk pintu dulu. Dia langsung colokin kuncinya terus dobrak pintunya lebar-lebar. Pas lihat ada cewek beneran tidur di kasur gua, dia langsung narik paksa selimutnya dengan emosi. Murid zaman sekarang bener-bener gak ada sopan santunnya ya. Bangun sekarang, Serena yang lagi tidur, nyenyak banget sebenarnya lagi mimpi makan malam romantis bareng gua pakai lilin-lilin. Suasananya udah pas banget, tapi tiba-tiba ada badai topan yang nerbangin atap restoran itu dan nerbangin gua jauh-jauh. Dia langsung kagetan dan kebangun. Pas lihat gua udah nggak ada, dan malah digantiin sama ibu-ibu parubaya nggak dikenal yang lagi berdiri di depannya, mukanya langsung berubah jadi gelap banget. Keluar! Satu kata yang diucapin sambil ngeretakin gigi itu bawa tekanan aura kekuasaan yang luar biasa kuat. Ibu asrama langsung kaget. Dia nggak nyangka cewek ini bakal seangkuh itu padahal udah ketangkap basah. Kamu tahu nggak ini di mana? Ini asrama cowok. Serena langsung nyipitin matanya, dan aura super dingin keluar dari dirinya kayak ular berbisa yang siap nerkam mangsanya. Keluar dari sini sekarang. Jantung ibu asrama langsung berdegup kencang banget. Cewek ini jelas masih kelihatan muda, tapi tekanan mengerikan yang dia keluarin bikin ibu asrama ngerasain ketakutan yang nyata. Dia bahkan gak punya nyali buat tatap muka langsung. Lihat ibu asrama malah ciut gara-gara satu kalimat doang. Simon langsung cepet-cepet ngeluarin HP-nya buat ngerekam suara. Kalau lu gak keluar sekarang juga gua habisin lu. Satu kalimat itu bikin ibu asrama ketakutan setengah mati sampai dia bener-bener mundur keluar dari kamar. Duh, mata saya tiba-tiba agak aneh nih. Gak bisa lihat apa-apa. Mending saya ke rumah sakit aja buat periksa, gumamnya. Sibuk nyari-nyari alasan sambil kabur ketakutan. Lihat ibu asrama bener-bener gak berguna, Simon langsung bawa rekaman suaranya ke ruang kepala sekolah. Ibu asrama emang penakut, tapi kepala sekolah beda cerita. Meskipun kepala sekolah agak ragu, tapi pas denger rekaman dari Simon, dia langsung manggil gua ke ruangannya. Gua baru aja kelar makan malam bareng anak-anak sekamar dan baru mau balik buat ngecek. Serena pas dibilangin kalau kepala sekolah mau ketemu gua. Bingung sih, tapi ya mau gimana lagi? Gua pikir Serena terpaksa harus nunggu sebentar lagi. Scott, ada yang lapor kalau kamu bawa cewek ke asrama. Apa ini bener? Gara-gara nilai ujian tengah semester gua yang luar biasa, kepala sekolah ngomongnya agak sopan dikit ke gua. Pas denger pertanyaan itu, gua sempet diem, terus ketawa kecil sambil nyindir abis-abisan. Gila, gercep banget ya tukang adunya. Jadi gue rasa laporan itu emang bener. Kepala sekolah yang kesel sama sikap gue langsung marahin gue. Scott, meskipun nilai kamu bagus, kamu harus tetap fokus belajar. Gaya hidup pribadi kamu yang berantakan kayak gini, bener-bener gak bisa ditoleransi. Pak, pacar gue cuma satu. Kok? Dimana berantakannya coba? Kalau pacar gue denger bapak ngomong gitu, dia pasti bakal salah paham. Gue sama sekali gak berusaha nutup-nutupin. Hal itu gue akuin belak-belakan. Jawaban super jujur ini hampir bikin kepala sekolah jantungan. Dia udah jadi kepala sekolah di SMA Clear Springs bertahun-tahun dan belum pernah ketemu murid seangkuh ini. Anak ini jelas-jelas gak ada hormat-hormatnya sama dia. Pacaran, terus bawa cewek ke asrama murid. Jelas ini pelanggaran berat aturan sekolah. Saya bakal telepon orang tua kamu sekarang juga. Sambil nahan amarahnya, kepala sekolah langsung ngebuka berkas murid gua. Kalau bukan karena nilai gua yang sempurna, dia pasti udah langsung ngeluarin gua dari sekolah saat itu juga tanpa ngasih kesempatan buat ngejelasin. Silakan aja Pak, gua langsung duduk di sofa tanpa beban. Pengaruh Serena ke gue emang mutlak banget. Dia udah lama ngeganti nomor kontak darurat keluarga di berkas gua jadi nomor dia sendiri. Kalau kepala sekolah emang mau nelpon orang tua gua, dia bakal dapat kejutan besar. Gue cuma penasaran apa kepala sekolah tingkat SMA, biasa kayak gini, bisa ngadepin amukan badai yang namanya Serena. 10 menit kemudian, Serena nyampe di ruang kepala sekolah. Bos Serena, kok Anda bisa ada di sini? Detik itu juga, kepala sekolah langsung loncat dari kursinya saking ketakutan. Dia ini CEO legendaris yang super berkuasa dari Shang Corporation, Serena Shen. Gak lama yang lalu, Shang Corporation baru aja nyumbang satu gedung asrama baru buat SMA Clear Springs. Demi dapetin sumbangan itu, dia udah ngabisin banyak malam buat minum-minum sampai mau mati bareng para petinggi Shang Corporation. Sedangkan buat Serena sendiri yang merupakan penguasa tertinggi perusahaan, dia cuma pernah beruntung ngelihat sekilas doang sekali. Sayang,
Aku ngebangunin kamu ya. Gue berdiri sambil megang tangan Serena dengan lembut. Serena langsung ngelirik kepala sekolah sekilas, terus nyandar manja di dada gue dengan nada bercanda. Aku, pas bangun, lu udah nggak ada. Gue pikir, lu kabur nyari orang lain. Gak tahunya, lu malah ngelanggar aturan sekolah, terus dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ngelihat betapa mesranya hubungan kami, kepala sekolah langsung cengok maksimal. Gimana bisa murid tingkat akhir SMA kayak gue bisa dapet cewek kayak Serena? Bukannya Serena yang legendaris itu dikenal sebagai CEO dingin yang kejam dan gak punya hati? Tapi kenapa dia malah bersikap kayak cewek EBG yang lagi kasmaran di depan gue? Jangan-jangan cewek yang dibawa ke asrama itu adalah dia. Begitu kepikiran hal itu, matanya langsung melotot lebar. Jantungnya deg-degan parah. Sebagai orang dewasa yang udah banyak makan asam garam, sudut pandangnya jelas beda dari para murid. Kalau gue punya Serena sebagai pacar gue, latar belakang gue pasti ngeri banget. Padahal tadinya dia udah sempat ngelihat berkas gue dan ngira gue cuma murid biasa. Jelas banget dia udah salah besar. Kalau gue cuma bocah dari keluarga biasa, mana mungkin orang kayak Serena bisa naksir sama gue. Gue pasti anak sultan dari keluarga super elit yang lagi nyamar jadi rakyat jelata. Bos Serena, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya bener-bener gak tahu kalau cewek yang dibawa Tuan Muda Scott ke asrama itu adalah Anda. Saya bener-bener minta maaf. Dia minta maaf setengah mati sambil gemetaran. Kalau sampai dia bikin Serena tersinggung, sumbangan raksasa yang udah dia perjuangkan mati-matian bakal langsung lenyap begitu aja. Serena ketawa dingin. Apa? Gua yang bayar buat bangun asrama itu? Terus cuma karena nginep semalam di sana dibilang ngelanggar aturan. Suaranya kedengaran dingin banget dan penuh intimidasi yang bikin merinding. Kaki kepala sekolah mulai gemeteran gak terkontrol. Enggak kok. Bukan Scott yang ngelanggar aturan. Ini salah saya yang gak ngejelasinnya dengan bener. Kalau ngomong aja gak becus, kayaknya lu udah gak pantas lagi duduk di kursi itu. Sahut Serena santai. Kepala sekolah langsung keringat dingin. Rasanya pengen langsung sujud di kakinya. Demi bisa bertahan hidup, otaknya langsung muter cepat dan dia buru-buru ngomong. Sebenarnya, saya ngundang Anda ke sini buat bahas soal asrama khusus couple buat Anda dan Scott, biar kalian berdua lebih nyaman kalau mau tinggal bareng. Gimana menurut Anda? Kita bisa siapin kamarnya di gedung asrama baru yang disumbangkan sama perusahaan Anda. Lingkungannya asri banget, lagian anak-anak baru juga belum pada pindah ke sana. Jadi suasananya tenang banget tanpa ada yang ganggu. Mendengar itu, gue langsung mengernyit. Biarpun dapat asrama pribadi, itu kan tetap di lingkungan sekolah. Jelas gak sebanding sama villa mewahnya Serena. Lagian, asrama kan selalu rame sama orang yang lalu lalang. Di kehidupan gue yang dulu, Serena benci banget tinggal di tempat yang rame. Makanya villa dia itu bener-bener terisolasi. Biarpun lokasinya di tengah kota, dia berhasil bikin surga pribadi yang tenang buat dirinya sendiri. Gue baru aja mau nolak tawaran itu demi dia, tapi tiba-tiba suara merdunya udah kedengaran di telinga gue. Oke, gue mau pindah nanti malam. Habis ngomong gitu, Serena langsung ngelihat ke arah gue. Sorot matanya yang memikat itu penuh dengan rasa posesif yang kuat banget. Gue cuma bisa menghela napas dalam hati. Serena emang gak pernah berubah, selalu dominan kayak biasanya. Di sisi lain, Simon nungguin lama banget tapi gak ngelihat adanya tindakan apapun dari pihak sekolah. Pas dia lagi bingung, tiba-tiba muncul chat baru di grup angkatan. Kalian udah denger belum kalau Scott pindah asrama? Terus dia tinggal bareng cewek, cantik. Orang itu juga ngirim foto. Fotonya sih cuma kelihatan siluet doang, tapi cewek yang berdiri di samping gue itu jelas punya pinggang ramping dan kaki yang jenjang. Pokoknya bener-bener cewek idaman banget. Mata Simon langsung melotot. Kenapa laporannya bisa gagal? Padahal aturan SMA Clear Springs terkenal ketat banget. Dan sekolah nggak pernah ngasih keistimewaan buat siapapun. Kenapa mereka nggak cuma batal ngehukum gue, tapi malah ngebiarin gue tinggal bareng cewek itu? Kenapa gue bisa dapat perlakuan khusus segila ini? Rasa benci dan amarah langsung membakar hatinya. Besok paginya, gue berangkat ke kelas buat belajar mandiri kayak biasa. Sejak gue bangkit kembali, indera gue jadi jauh lebih tajam. Bahkan sebelum gue melangkah masuk lewat pintu kelas, gue udah ngeliat ada baskom isi air kotor yang ditaruh pas di atas kusen pintu. Gue langsung berhenti jalan dan melirik ke arah Ibu Queen yang lagi jalan buru-buru di lorong belakang gue. Di dalam kelas, dua orang cewek saling berbisik. Kenapa dia nggak masuk-masuk sih? Padahal tadi gue lihat dia jalan ke arah sini. Bener aja suara langkah kaki makin dekat. Pintu langsung didorong kebuka dari luar. Biur! Satu baskom penuh air kotor langsung tumpah ke bawah.
Begitu para murid ngelihat jelas siapa yang masuk, tawa mereka langsung berhenti seketika. Seluruh isi kelas langsung sunyi senyap kayak kuburan. Atmosfer yang aneh dan mencekam memenuhi ruangan. Kena siram air kotor tanpa alasan yang jelas. Mata Ibu Queen langsung menyala penuh amarah. Dia langsung nerobos masuk kelas dan ngegiles podium pakai buku teksnya keras-keras. Kalian punya waktu 1 menit. Kalau nggak ada yang ngaku dalam 1 menit, saya bakal periksa kamera pengawas. Dan begitu saya tahu siapa pelakunya, kalian bakal nerima konsekuensi yang paling fatal. Karena ketakutan diancam sama Ibu Queen, seorang cewek bernama Fiona langsung berdiri sambil gemeteran kayak daun ditiup angin. Oh, jadi kamu pelakunya. Sekarang juga kamu keluar, berdiri di lorong, dan temui saya di ruang guru habis kelas ini selesai. Fiona itu sekretaris kelas, tipe cewek yang sok pahlawan dan benci banget sama orang yang dapat perlakuan istimewa. Dia niatnya pengen pakai air itu buat ngasih pelajaran ke gua, tapi dia nggak nyangka malah Ibu Queen yang kena siram. Karena semua orang tahu kalau Ibu Queen itu tipe orang yang pendendam, sisa semester ini bakal jadi neraka jahanam buat hidupnya Fiona. Fiona pun jalan keluar kelas dengan tampang lesu dan putus asa. Setelah Ibu Queen selesai ngamuk, barulah gue jalan santai masuk ke dalam kelas. Scott, coba lihat forum sekolah deh, bisik Ryan. Gue pun buka forum itu dengan bingung. Halaman utamanya penuh sama postingan yang ngehujat gue. Mereka nuduh gue udah terang-terangan ngelanggar aturan sekolah, memanfaatkan nilai bagus gue buat menekan pihak sekolah biar ngasih asrama khusus couple. Postingan utamanya bahkan udah dapat ratusan komentar dan 2.000 suka. Kayaknya hampir semua orang di sekolah udah ngeliat postingan itu. Kolom komentarnya dipenuhi sama hujatan buat gue dan Serena. Scott keterlaluan banget sih. Masa masih SMA udah bawa pacar, tinggal di sekolah, terus maksa pihak sekolah buat ngasih keistimewaan. Bentar, bukannya dulu Scott ngejar-ngejar Chloe setengah mati ya, tapi cewek di foto itu nggak mirip Chloe deh. Selera Scott ampas banget ya, demi cewek itu dia rela ngelepas primadona sekolah. Emang tuh cewek bisa dibandingin sama Chloe? Si pembuat postingan nggak cuma sampai di situ aja. Dia juga nambahin rumor menjijikan yang bilang kalau kehidupan pribadi gue bener-bener rusak dan cewek yang gue bawa itu bukan cewek baik-baik. Ryan langsung ngirim pesan pribadi ke gue. Gue udah coba belain lu di kolom komentar, tapi si pembuat postingan langsung ngapus semua balasan gue. Sekarang seisi sekolah mikir kalau lu itu bajingan kelas kakap. Kami bertiga bahkan gak berani ngajak lu ngobrol di depan umum. Gue mendongak dan menatap mata Ryan yang kelihatan cemas banget. Tadi malam, kepala sekolah saking ketakutannya sama Serena langsung bocorin semuanya. Orang yang ngelaporin gue ternyata si Simon. Jelas banget kalau Simon ngamuk karena laporannya gagal, makanya dia malah bikin ulah di internet. Di kehidupan gue yang dulu, Simon selalu pasang topeng jadi murid teladan yang sempurna. Bahkan pas dia ngerebut Chloe dari gue, dia pura-pura ngerasa sangat merasa bersalah. Dulu dia nggak selicik dan sebusuk ini. Gue langsung ngelirik curiga ke meja Simon. Bener aja, tuh bocah lagi diem-diem ngeliatin gue. Ada senyum songong terpampang di mukanya. Pas mata kita ketemu, senyuman Simon langsung beku. Dengan muka bersalah, dia langsung buang muka. Fix, emang beneran dia pelakunya. Gue langsung nyengir sinis, dingin dan langsung jalan nyamperin mejanya. Kerumunan orang yang tadinya nungguin gue dipermalukan langsung hening seketika ngeliatin kita dengan tegang. Mau ngapain? Lo? Pas dapet tatapan dingin gue yang serem banget, Simon langsung ketakutan setengah mati. Lu kan yang bikin postingan di forum itu, tanya gue langsung. Sebelum Simon sempat buka mulut, boge mentah gue udah mendarat duluan di mukanya. Murid-murid di sekitar langsung teriak histeris, refleks pada mundur biar nggak kena imbasnya. Belum sempet Simon mencerna pukulan pertama, gue hantem dia lagi. Brak! Dia langsung tersungkur ke lantai, ngebawa kursinya sekalian. Bu Queen langsung syok. Scott, berani-beraninya kamu mukul dia. Simon megangin hidungnya yang berdarah dengan muka yang benar-benar nggak percaya. Padahal ada guru berdiri di situ. Ini pelanggaran berat banget, dia nggak takut didepak dari sekolah apa? Urusan didepak mah belakangan. Setelah gue kelar ngehajar loh, gue langsung nendang Simon tanpa ampun, ngehujani dia pakai tonjokan bertubi-tubi tanpa belas kasihan sedikit pun. Di kehidupan gue yang dulu, gue cuma bisa ngelihat dia ngerebut Chloe. Waktu itu gue cuma bisa benci diri gue yang nggak berguna ini. Gue udah kasih segalanya, tapi di hati Chloe, gue tetap kalah dibanding Simon. Tapi sekarang, gue udah tahu kebenarannya. Chloe sama Simon tuh emang sama-sama sampah. Orang kayak mereka nggak pantas dikasih ampun.
Simon teriak-teriak histeris pas gua gebukin bertubi-tubi. Bener-bener gak bisa ngelawan balik. Seisi kelas langsung cengok. Dulu, gue tuh pengecut nomor 1. Pas dibully orang lain, gue bahkan gak berani berkutik. Gak ada yang nyangka gue punya sisi segalak ini. Gue baru berhenti pas Simon udah bener-bener gak berdaya, ngebiarin beberapa teman sekelas, akhirnya narik gue ngejauh. Bukuin langsung nyamperin dengan emosi meluap-luap. Scott, berani-beraninya kamu gebukin temen sekelas di depan umum. Cuma digebukin doang mah masih mending, gue nyengir sinis dengan muka tanpa dosa, seolah-olah mau bilang, terus kenapa? Ibu bakal laporin hal ini ke pihak sekolah sekarang juga. Siap-siap aja, kamu kena sanksi disiplin yang berat. Bentak Bukuin dengan dada kembang kempis saking marahnya. Silakan aja sekalian kasih tahu seisi sekolah kalau Simon yang bikin postingan forum itu. Dengan santai gue merogoh kantong Simon dan ngambil HP-nya. Bener aja, dia bahkan belum log out dari akun anonim tumbalnya itu. Oh iya, pas ketemu kepala sekolah, ingetin dia juga soal taruhan waktu itu, pas ibu janji mau berlutut dan minta maaf ke gue. Tolong sekolah pastiin kalau ibu beneran nepati janji itu. Muka Bukuin langsung kaku seketika, tapi karena gengsi di depan gue, dia sok tegar. Awas kamu ya. Setelah ngomong, gitu, dia langsung ngibrit keluar kelas sambil ngamuk. Nggak pakai lama, Bukuin langsung mengunggah rekaman CCTV pas gue gebukin Simon ke grup chat orang tua murid dan nge-tag orang tua gue. Tolong lihat perilaku kasar Scott di sekolah. Saya harap Anda mendidiknya dengan tegas sebelum dia jadi sampah masyarakat. Setelah ngirim chat itu, perasaannya agak mendingan. Dia udah ngebayangin gue bakal digebukin habis-habisan sama orang tua gue. Padahal yang dia nggak tahu, orang tua yang dimaksud itu sebenarnya Serena. Saat itu, Serena lagi nyantai dengan anggun di sofanya, notifikasi HP yang tiba-tiba langsung ngeganggu istirahat tenangnya. Dia ngambil HP-nya dan ngeklik video itu, ngelihat gaya gua yang kelihatan liar, pemberontak, dan gak bisa diatur. Serena agak terpesona. Udah lama banget sejak dia ngelihat gua setegas dan seyakin ini. Dia muter video itu beberapa kali sebelum akhirnya disimpan di folder favorit. Abis itu, dia manggil asistennya. Selidiki orang ini, Serena ngelempar HP-nya ke meja kopi. Videonya ke pause pas di muka babak blurnya Simon. Kurang dari 10 menit, asistennya udah dapat semua detail tentang kehidupan Simon. Nilai ujian Tuan Muda Scott yang sempurna bikin dia kalah pamor. Jadi, karena sirik, dia bikin postingan anonim di forum sekolah buat ngefitnah Anda dan Tuan Muda Scott. Tuan Muda Scott marah besar dan langsung ngasih dia pelajaran. Pas denger itu, Serena buka forum SMA Clear Springs dan ngeliat banyak banget postingan yang nyebut gue cowok gatel dan bilang kalau bawa cewek tinggal di asrama pasangan tuh bener-bener keterlaluan. Dan pastinya, postingan yang dipin itu tulisan si Simon. Walaupun murid-murid nggak tahu siapa Serena sebenarnya, mereka emang nggak suka sama gua. Jadi karena dipancing sama akun anonim bajingan itu, mereka mulai nyebarin gosip miring kalau Serena itu cewek gampangan. Serena ngetuk-netukin jarinya ke meja kopi. Tatapan matanya yang indah langsung berubah dingin dan mengerikan. Sore harinya, para staf dengan seragam super rapi bawa truk pengiriman gede masuk ke SMA Clear Springs dengan heboh banget. Kepala sekolah nyalain speaker sekolah dan suara cewek yang profesional berkumandang di seluruh penjuru sekolah. Halo semuanya, saya Joy, asisten eksekutif CEO Sai Technology. Kami sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian semua, semoga kalian menyukainya. Di saat yang sama, mewakili Sai Technology, saya ingin mengklarifikasi bahwa asrama baru di SMA Clear Springs didanai dan dibangun sepenuhnya oleh Sai Technology. Sebagai pacar dari CEO Sai Technology, sangat wajar bagi Scott untuk mendapatkan hak istimewa dalam memilih asramanya. Tapi, buat murid-murid yang merasa hal ini tidak adil, Sai Technology memberikan hadiah ini sebagai kompensasi. Pas pengumuman itu diputer, para staf udah mulai ngebagiin hadiah di setiap kelas. Murid-murid awalnya shock pas tahu kalau cewek gua adalah CEO legendaris dari GE Tech dan makin jantungan lagi pas mereka buka bungkus hadiahnya. Ternyata itu HP lipat flagship terbaru keluaran GE Tech. Harga aslinya di atas $1.500 dan saking populernya, barang ini susah banget dicari bahkan meskipun punya duit, tapi sekarang malah dibagi-bagiin gratis gitu aja. Di kelas gua, murid-murid yang tadinya sibuk ngerumpi langsung pada mingkem seketika. Scott,
Cewek lu gokil banget royalnya. Kita dapat durian runtuh nih gara-gara lu. Ryan ngelus-elus HP barunya sambil hampir nangis bahagia. Gua nggak nyangka lu diem-diem dapat sugar mommy miliarder. Pas malam itu, kita nggak sempat lihat mukanya. Dia, cakep nggak? Lebih cakep dari Chloe nggak? Kalau bukan gara-gara lu, kita nggak bakal sanggup beli HP sebagus ini. Dua temen sekamar gue yang lain sengaja ngomong kenceng-kenceng. Chloe jelas denger itu dan mukanya langsung asem banget. Di sesi kelas, cuma dia sama Simon yang gak dapet bagian HP. Padahal dulu gue pernah ngasih dia HP yang mirip, tapi yang ini kan seri terbaru. Siapa coba yang gak pengen? Tapi staff yang ngebagiin barangnya, entah mau sengaja atau enggak, dia bener-bener cuekin Chloe sama Simon gitu aja. Biarpun emosi setengah mati, tapi pas inget siapa Serena sebenarnya, Chloe terpaksa nelan bulat-bulat semua komplainnya. Karena udah lama nempel sama gua, dia dikit banyak tahu soal latar belakang Serena. Si Tek emang keren sih, tapi pas lu nyebut keluarga Xiang, gak bakal ada orang yang bisa tenang. Jujur aja, satu-satunya alasan dia bisa masuk sekolah elit ini ya, cuma karena gua. Dulu, gua sampai ribut gede-gedean sama Serena. Bahkan ngancem mogok makan, cuma biar Serena mau masukin Chloe ke sini. Pas mikirin hal ini, mata indah Chloe langsung bergetar dan dia refleks natap gua dengan dada yang mendadak sesak. Dulu dia selalu ngalah sama gua. Kenapa sekarang dia tiba-tiba jadi sedingin ini? Kenapa dia ngediemin gua lama banget kayak gini? Gak lama kemudian, semua murid tingkat akhir udah dapet HP baru mereka. Di forum sekolah, semua postingan yang mojokin gua langsung lenyap tanpa bekas. Akun si Simon di ban permanen ama admin. Tapi gosip soal gua ama Serena jelas gak bakal kelar gitu aja. Forum bener-bener masih rame, semoga Scott ama ibu CEO bahagia selamanya deh. Pantes aja sekolah ngasih dia asrama VIP, lapangan atletik, ama gedung sains kita kan disumbang ama si Tek 2, plus perpus baru yang bentar lagi dibangun. Mereka bener-bener sugar daddy terbesar sekolah kita. Scott ditolak primadona sekolah, langsung dapet CEO kaya raya. Cerdas banget tuh cowok, tapi kalau udah jadi CEO, umurnya pasti udah tua banget gak sih? Kasihan si Scott. Demi tante-tante parubaya, dia rela ngelepasin primadona sekolah yang masih kenceng. Bodoh amat tuan dikit. Yang penting Scott langsung skip 20 tahun nyari duit susah payah. Gua juga mau kalau ditawarin. Pas Joy sama para staf pergi, Simon masuk ke kelas dengan kaki pincang pakai kruk. Mukanya babak belur, kontras banget sama tampangnya yang biasanya ganteng dan songong. Banyak cewek yang langsung iba ngeliat dia kayak gitu. Simon kan nggak tahu kalau cewek itu CEO-nya si Scott bener-bener kelewatan. Kalau sampai patah tulang gini, pasti bakal ganggu ujiannya. Sekolah harus ngehukum Scott. Dasar cewek, emang makhluk visual. Dibandingin sama gua, mereka jelas lebih milih muka gantengnya Simon. Pas denger omongan manis dari cewek-cewek itu, Simon langsung masang senyum tipis yang sok melas. Kejadian kemarin itu emang salah gua. Gua yang terlalu ceroboh. Kalian gak boleh nyalahin Scott yang marah sama gua. Dengar suaranya yang lembut itu, hati cewek-cewek langsung meleleh total. Tapi tetap aja, si Scott utang maaf sama lu. Abis ngomong gitu, mereka semua langsung natap sinis ke arah gua. Scott, kalau lu mau minta maaf secara tulus, gue yakin Simon pasti bakal maafin lu. Gua langsung noleh ngasih tatapan super dingin ke mereka semua. Ngelihat HP lipat baru yang ada di atas meja mereka, gua langsung ketawa sinis. Muka cewek-cewek itu seketika merah padam karena malu. Mereka baru aja nerima hadiah mewah dari cewek gua, tapi sekarang malah nuntut gua buat minta maaf. Munafik banget najis, kalau emang kalian sepeduli itu sama dia, balikin sini HP-nya ke gua. Gua ngangkat alis sambil senyum ngejek. Cewek-cewek itu langsung mingkem, biarpun muka mereka masih kelihatan dongkol. Gua langsung balik badan dan jalan keluar kelas, gitu aja. Chloe yang ngelihat gue pergi langsung diem-diem ngikutin, baru bisa ngejar pas udah sampai di gerbang sekolah. Scott, lu bener-bener kelewatan kali ini. Dia gigit bibir bawahnya sambil masang muka super kesel. Ngelihat muka kesel si Chloe, ingatan gue langsung melayang ke kehidupan sebelumnya, pas dia berdiri di depan gue cuma demi ngelindungin Simon. Dulu, karena gue bener-bener cinta sama dia, gue rela buang harga diri dan nelan semua hinaan itu bulat-bulat. Tapi sekarang udah beda ceritanya. Gua kira lu kesini mau bayar utang-utang lu. Gua nyengir sinis bener-bener nusuk titik sensitifnya. Muka Chloe langsung pucat, badannya agak gemeteran. Tapi akhirnya, dia masang muka sok tegar, dan natap gua dengan penuh harga diri yang keras kepala. Gua tahu kok lu sebenarnya cuma marah sama gua. Lu cemburu kan karena gua lebih milih jalan sama Simon, makanya lu nyerang dia.
Gua bener-bener dibikin gak bisa berkata-kata. Gak habis pikir dari mana dia dapet rasa percaya diri buat ngomong halu kayak gitu. Apa ini yang dinamakan raja narsis tingkat dewa? Gua gak peduli lu mau main sama siapa, asal jangan sama gua. Bikin muak tahu gak? Muka Chloe makin bertekuk, tapi dia pura-pura budek dan tetap lanjut ngoceh. Gua tahu lu ngomong gini cuman karena lagi emosi, tapi sumpah, gua selalu adil kok ke lu sama dia. Gua cuman nganggep kalian berdua itu temen baik gua. Denger ocehan itu, emosi gua langsung naik pitam. Di kehidupan dulu, pas Chloe pertama kali ketemu Simon, dia juga ngomongin bacotan sampah yang sama persis kayak gini. Dan begonya dulu otak gua kayak geser, sampai gua beneran percaya sama dia. Oh ya, emang dia juga sering minjemin duit ke lu tiap hari? Apa dia juga yang bayarin semua makanan, baju, sama ongkos jalan lu? Apa lu juga dikit-dikit ngadahin tangan buat minta duit ke dia? Mata Chloe langsung melotot saking syoknya. Scott, kenapa sih lu jadi mater banget sih? Baru ngomong 3 kalimat aja udah bahas duit lagi. Apa duit sepenting itu buat lu? Gak penting sama sekali kok. Makanya balikin sini. Duit gua tante. Gua bener-bener hilang kesabaran dan langsung nyebor dia kayak gitu. Chloe langsung diem mematung. Butuh waktu agak lama buat dia sadar kalau gua baru aja nyebut dia tante-tante gila. Pas dia baru mau ngamuk, gua udah keburu ngilang. Karena nggak ada pilihan lain, dia akhirnya balik ke kelas sambil hentakin kaki dengan emosi membara. Cewek-cewek tadi masih ngumpul ngelilingin Simon, terus-terusan mojokin gua dan bilang kalau gua itu monster. Si Simon cuman senyum sok bijak, terus-terusan ngebelain gua yang malah bikin semua orang mikir dia bener-bener cowok dewasa yang pemaaf. Tapi tepat di momen itu, gua melangkah masuk lagi ke dalam kelas. Gerombolan yang tadinya lagi asyik ngegosip, seketika langsung mingkem. Gua jalan cepet ke arah meja Simon, nyalain petasan kecil, terus langsung gua lempar ke mejanya. Simon kaget setengah mati, langsung loncat dan ngibrit ke ujung ruangan. Pas dia sadar apa yang barusan terjadi, seluruh kelas udah ngeliatin dia dengan heran. Simon, gua kira kemarin udah gebukin lu sampai sekarat. Ternyata cepet banget ya sembuhnya. Gua ketawa dingin. Kemarin gua emang ngehajar dia abis-abisan, tapi gua sengaja ngehindarin area vital. Jadi soal si Simon beneran patah tulang apa nggak, gue jelas lebih tahu dibanding dia sendiri. Cewek-cewek yang tadinya ngebelain dia langsung kicep dan pelan-pelan balik ke tempat duduk masing-masing. Lah, apaan sih? Dia pura-pura sakit cuma biar dikasihani. Caper banget najis. Bentar, berarti dia beneran sengaja ngepost gosip itu di forum kemarin? Padahal gue kira dia cowok baik-baik loh. Anak-anak kelas mulai kasak kusuk heboh. Tiba-tiba, Bu Queen masuk sambil bawa buku materi pelajaran. Ada apa sih berisik banget? Ayo siap-siap buat mulai kelas. Pas ngelihat bekas petasan di meja Simon, dia langsung cemberut sambil ngibasin tangan buat ngilangin bau mesiu. Simon, ngapain kamu? Main petasan di dalam kelas? Kamu nggak tahu apa itu bahaya? Bu, bukan saya yang nyalain. Simon langsung ngegas sambil natap gua. Dengan muka sok dizolimi. Dia yang ngelakuin, Bu. Semua orang langsung tegang. Mikir nasib gua bakal tamat. Soalnya tiap kali Bu Queen mergokin gua bikin ulah, dia pasti bakal teriak-teriak marah. Nulis hukuman sama berdiri. Di pojokan mah cuman hukuman ringan. Tapi bukannya panik, anak-anak sekelas malah kegirangan. Ngeliat gua disiksa tuh jadi tontonan favorit mereka. Meskipun nilai gua sekarang sempurna, kebiasaan anak-anak kelas 12-1 emang susah dihilangin. Selama 3 tahun terakhir, gua selalu jadi badut kelas yang ngasih hiburan tanpa batas. Entah pas dipermaluin di depan umum sama Bu Queen, atau pas ditolak mentah-mentah sama Chloe. Tapi yang bikin semua orang shock banget, Bu Queen cuma cemberut dan bilang dengan tenang, "Ayo, kita mulai kelasnya." Simon melongo. Bu Queen terang-terangan belain gua. Ngelihat perubahan sikap yang drastis ini, semua orang langsung sadar. Bu Queen tahu latar belakang gua ngeri banget dan dia lagi berusaha keras buat nyari muka. Pas bel masuk kelas bunyi, Bu Queen gak langsung pergi. Dia malah ngumumin sesuatu yang penting. Katanya, setelah ujian berikutnya, pihak sekolah bakal milih beberapa murid berprestasi dan berkarakter baik buat langsung masuk Universitas Tsinghua tanpa tes. Terus dia langsung noleh ke arah gua. Maksudnya udah jelas banget. Kalian semua harus belajar keras. Kesempatan ini langka banget. Kalau sampai kelewat, kalian bakal nyesel seumur hidup. Chloe merhatiin ekspresi Bu Queen dan langsung sadar kalau guru itu pasti mau ngasih kuota jalur khusus itu ke gua. Universitas Tsinghua itu kampus terbaik di negara ini. Bener-bener kampus impian semua murid. Kalau dia harus ikut ujian masuk sendiri, dia belajar sampai 100 kehidupan pun gak bakal pernah lolos.
Tapi kalau dia nemuin Bu Queen dan minta kuota itu demi perbaikin hubungannya sama gua, Bu Queen pasti bakal setuju. Chloe yakin banget kalau dia mau buang gengsinya dan nundukin kepala ke gua sekali aja, gua pasti bakal ngasih jatah itu ke dia. Dia bener-bener mikir sikap dingin gua belakangan ini cuma karena gua lagi ngambek, karena gua cuma nunggu dia nyerah, demi kuota masuk kuliah itu, dia rela nundukin kepala kali ini aja. Sore itu sepulang sekolah, dia diam-diam menyelinap ke asrama gua. Karena itu gedung baru, suasananya sepi banget dan dia bisa masuk dengan mudah. Tapi pas dia mau ngetuk pintu, dia dengar suara-suara aneh dari dalam. Suara desahan manja, seorang cewek dan napas berat saling bersahutan. Sayang, apa 1 jam cukup buat hari ini? Suara gua yang ngos-ngosan kedengeran dari dalam. Nggak 2 jam, nggak kurang semenit pun. Chloe langsung paham apa yang lagi terjadi di dalam kamar itu. Mukanya langsung memerah panas, dan seluruh tubuhnya kaku seketika. Dia pikir gue deketin Serena cuma buat bikin dia cemburu, tapi suara ritmis yang intens dari dalam kamar bikin dia ngerasa sesek napas. Dia pengen balik badan dan kabur, tapi entah kenapa kakinya malah nggak bisa digerakin. Nggak tahu udah berapa lama waktu berlalu sampai akhirnya suara-suara itu reda. Serena rebahan di pelukan gua. Wajah cantiknya, merona merah muda yang anggun, dia pasang muka sok galak dan ngancem gua. Pas pentas seni perayaan besok, kamu sama sekali nggak boleh ada kontak fisik sama Chloe. Kalau nggak, kamu nggak bakal bisa tidur besok malam. Gua ketawa sambil ngegoda dia. Sayang, aku juga nggak keberatan nggak tidur malam ini, tapi 2 jam kardio tuh beats kemampuan kamu. Besok pagi kan, kamu ada rapat direksi. Kalau lebih lama lagi, kamu bakal susah jalan, dan itu bisa bikin kacau kerjaan kamu. Soal Chloe, dia bahkan gak ada seujung kukunya dibanding kecantikan kamu. Di luar pintu, Chloe gemetaran hebat. Dia udah gak tahan lagi. Sambil nutup kupingnya dengan muka memerah panas, dia tersandung lalu lari ketakutan. Catatan penulis, aduh, gue lagi pusing nih. Kalau kalian gak suka drama ginian, gue beneran gak bakal nulis karakter cewek utama yang nyebelin kayak begini. Maklum ya guys, dia kepedean parah dan suka nguping. Selera kalian liar juga ya. Balik ke cerita, Chloe lari, kencang tanpa henti sampai ke asramanya sendiri. Sambil natap matanya yang sembab di cermin, dia megang wajahnya, ngerasa tersakiti banget. Kata-kata yang baru aja gua omongin ke Serena terus terngiang-ngiang. Waktu yang lama, tapi makin lama dia ngeliat, kata-kata gua makin jelas terdengar bergema kayak kutukan di kepalanya. Sementara itu, gue sama Serena udah kelar tempur. Gue keluar kamar buat pakai toilet umum sebelah asrama buat bersih-bersih. Soalnya ini kan gedung asrama baru. Bener-bener nggak ada orang yang pakai toilet ini. Beda sama asrama lama yang selalu antre, terutama di asrama cewek. Fiona lagi dapet halangan hari ini dan ada 10 cewek yang lagi antre toilet. Dia sambil megangin perutnya dan gigit jari nahan sakit. Gue denger toilet di asrama baru kosong melompong. Menyelinap aja ke sana. Pas nggak ada yang ngeliat. Nggak bakal ada yang peduli kok, saran temen sekamarnya. Ya udah, gue udah nggak tahan lagi. Keluh Fiona sambil megangin perutnya dan langsung lari kencang ke bawah. Untungnya, kedua gedung itu sebelahan banget. Persis kayak kata temen sekamarnya. Toilet di sini kosong melompong. Setelah selesai ganti pembalut, Fiona menghela napas, lega dan nyalain keran buat cuci tangan. Tapi pas dia ngedongak, nggak sengaja tatapannya beradu sama sebuah wajah di cermin. Di saat itu, seluruh dunia mendadak hening. Satu-satunya suara cuma detak jantungnya yang berdegup kencang. Cowok itu punya paras yang ganteng banget dan menawan. Matanya yang gelap dan jernih kelihatan kayak nyimpen bintang-bintang yang berkilau. Wajahnya bersih dan elegan. Bikin orang ngerasa seger kayak kena angin sepoi-sepoi pas ngelihat dia. Dia jujur jauh lebih ganteng daripada Simon. Wajah ini benar-benar perwujudan nyata dari pacar impiannya. Tapi tunggu dulu. Satu-satunya orang yang tinggal di sini kan, Fiona ngelihat ke arah kacamata bingkai hitam tebal yang jelek di dekat wastafel. Butuh waktu lama buat dia mencerna semuanya. Lu, Scott. Gua natap Fiona dengan dingin, ngambil kacamata gua dengan muka datar lalu berbalik mau pergi. Tunggu, lu belum jawab apa lu itu, Scott. Jadi, gini rupa asli lu. Padahal, lu seganteng ini, kenapa coba lu selalu pakai potongan rambut aneh sama kacamata jelek itu? Risih sama omongannya, gue langsung ketus. Selera estetik gue emang beda.
Oh, ya udah. Keesokan harinya, Chloe datang ke kelas dengan mata sembab kemerahan. Sepanjang pagi, dia benar-benar gak fokus, matanya terus-terusan ngelirik ke arah gua. Pas kelas mau dimulai, kursi-kursi kosong mulai terisi satu persatu sampai cuma kursi Fiona yang kosong. Anak-anak kelas mulai bisik-bisik, Fiona kan gak pernah telat. Ada apa ya? Gua denger bukuin ngehukum dia buat bersihin toilet sampai akhir semester. Dia apes banget. Kasihan ya. Fiona pasti nggak bakal lepasin si Scott gitu aja. Air kotor itu kan aslinya buat dia. Dia pasti ngamuk parah. Pas mereka lagi asyik ngegosip, pintu kelas kebuka, Fiona masuk dengan muka lempeng tanpa ekspresi. Dia jalan lurus ke meja gua, lalu ngelemparin sekantong gede camilan. Abis itu, dia langsung cuek aja jalan balik ke bangkunya tanpa pedulin tatapan syok orang-orang di kelas. Gue bener-bener cengok dan curiga banget. Gue ambil tas itu, meriksa dalamnya teliti banget buat mastiin gak ada bangkai tikus atau hal aneh lainnya. Baru gue taruh di samping kaki meja. Gak lama kemudian, bel bunyi. Gue ngeraba kolong meja buat nyari buku paket, tapi ternyata kosong lompong. Scott, pakai punya gue dulu aja. Tiba-tiba Fiona numpukin semua buku paketnya ke meja gue. Dia langsung berdiri terus teriak ke si isi kelas, siapapun yang nyolong buku Scott, balikin sekarang juga. Mulai hari ini, Scott itu cowok gua, nggak ada yang boleh ngebully dia. Kalau lu macem-macem sama dia, berarti lu cari ribut sama gue. Nadanya kedengeran ngancem banget, seketika kelas langsung hening kayak kuburan. Nggak ada satupun yang tahu ada angin apa sama Fiona. Gue makin bingung dong. Bentar nanya serius nih. Sejak kapan gue jadi cowok lu? Bukannya kemarin lu baru aja mau ngefitnah gue? Gue suka sama lu. Fiona natap gue, ngomong tiap kata dengan muka serius banget, tanpa main-main. Meskipun Fiona nggak secantik Chloe yang bikin semua cowok nengok, dia emang cakep parah, apalagi pinggangnya yang ramping dan lekuk tubuhnya yang aduhai. Bahkan seragam sekolah yang longgar pun nggak bisa nyembunyiin bodinya yang mantap. Tapi gue udah punya pacar, kata gue. Emang dia lebih cantik dari gue? Fiona pede banget sama tampangnya. Dia tahu dia emang kalah saing dikit dari Chloe, tapi kalau dibandingin sama tante, CEO itu, dia ngerasa pasti menang telak. Lu emang cantik sih, tapi kalau dibandingin sama pacar gue, lu masih kalah jauh. Gue ngomong jujur apa adanya. Fiona kelihatan gak percaya sama sekali. Dia mikir itu cuman alasan yang gue buat-buat doang buat nolak dia. Seketika, kelas langsung heboh bising banget. Scott beneran bilang kalau pacarnya lebih cantik dari Fiona? Halah, dengerin tuh dia ngebual. Seberapa cantik sih emangnya tante-tante tua itu? Fiona pasti udah gak waras. Ngapain coba dia ngejar cowok pecundang kayak Scott? Pas jam istirahat siang, Chloe sengaja nggak makan siang dan langsung pergi ke ruang latihan teater. Dia udah mantepin niatnya. Asalkan, gue mau sujud minta maaf di hadapan dia. Terus ngaku kalau hubungan gue sama Serena itu cuma rekayasa doang. Dia bakal berbaik hati ngebiarin gue nyium pipinya pas latihan nanti. Tapi di luar dugaan, udah lewat setengah jam lebih baru gue melenggang masuk dengan santainya. Guru drama kelihatan kesel banget. Scott, kenapa lu telat banget? Maaf guru, makan siang gua kekenyangan tadi. Gua ngomong gitu sambil megang bakpao kukus isi kucai dan bawang putih ukuran jumbo di tangan. Begitu gua buka mulut, bau bawang putih mentah sama kucai yang nyengat parah langsung nonjok muka Chloe. Dia seketika merinding disco. Itu adalah dua makanan yang paling dibenci sama dia setengah mati. Cuma cium baunya aja udah bikin dia pengen muntah. Dia langsung mundur beberapa langkah. Guru, napasnya Scott bau, sampah banget. Gimana caranya dia mau meranin tokoh utama cowok? Chloe mencet hidungnya sambil akting mau muntah. Gimana kalau nanti pas tampil aku malah muntah-muntah? Ya udah, kita ganti aja pemeran utamanya. Cepetan latihan. Guru yang lagi stres itu ngebentak gak sabaran. Dengar ucapan guru, gue langsung ngangguk setuju. Mantap, gak ada masalah. Tanpa banyak bacot, gue langsung balik badan dan jalan keluar. Begitu gue melangkah keluar dari ruang latihan, sepasang lengan yang putih mulus dan lembut langsung meluk leher gue. Seorang wanita beraroma parfum mahal langsung nempel manja ke gue, terus mendaratin kecupan manis yang mesra banget di bibir gue. Lu gak ngerasa gue bau? Tanya. Gue bikin jantung gue langsung jedak-jeduk. Gue melukin pinggangnya yang ramping dan lembut banget itu. Serena nyium gue lagi, lidahnya dengan nakal ngebasahin bibirnya sendiri. Cuma gerakan seringan itu aja udah cukup bikin cowok manapun bertekuk lutut. Gua bahkan sempet bengong sedetik. Gua sengaja deketin muka gua terus ngehembusin napas kenceng-kenceng ke mukanya.
Serena ngangkat tangan lentiknya buat ngeplak gue, tapi langsung gue tangkis pergelangan tangannya. Hari ini gue makan 2 bonggol utuh bawang putih mentah pas makan siang loh. Lu nggak kasihan apa sama gue? Gue masang, muka mau melas. Dulu, setiap kali ada di depan Chloe, gue bener-bener kelihatan menyedihkan banget. Gue nggak pernah berani bercanda karena takut bikin dia ngamuk. Tapi kalau sama Serena, gue bisa santai ini. Jujur gue sendiri udah nggak tahu lagi apakah cinta gue yang kelewat bucin, merangkak, dan penuh kehati-hatian ke Chloe di kehidupan sebelumnya itu emang cinta sejati, atau justru hasrat buat terus ngegoda Serena, pengen ngelihat wanita yang dominan luar biasa ini hilang kendali dan memohon ampun di atas ranjang, yang sebenarnya dinamakan cinta sejati. Pandangan kami saling bertemu sesaat, dan gak butuh waktu lama buat kami kembali ciuman dengan panasnya. Sementara itu, karena aktor pengganti belum ketemu juga, Chloe terpaksa pergi makan siang dulu. Pas nyampe di kantin, dia ngelihat Simon lagi senyum sambil melambaikan tangan ke arahnya. Chloe, sebelah sini, gue udah beliin makanan buat lo. Dia pelan-pelan duduk di samping Simon, tapi pas ngelihat ke nampan makanan, dia langsung mematung. Dia bergumam cemberut, kok ada tumis kucai sama telur sih? Gue benci banget makanan ini. Muka Simon langsung kelihatan canggung. Tapi kemarin gue nanya ke temen sekamar lu, katanya lu sering banget pesen ini. Di saat itulah, Chloe baru sadar dengan telat. Orang yang duduk di depannya itu Simon bukan Scott. Maaf ya. Makasih udah beliin gue makanan, dia maksain senyum. Yang canggung. Padahal dulu, pas gue yang beliin dia makanan, dia nggak pernah ada kata makasih sedikit pun. Kalau makanannya nggak sesuai sama kemauan dia bakal langsung ngamuk gila-gilaan. Pas nyium bau kucai, Chloe langsung cemberut jijik banget. Dia suka telur dadar tapi benci setengah mati sama kucai. Masalahnya, kantin sekolah cuma ngejual menu itu yang dicampur jadi satu. Dulu, setiap kali dia pesen makanan ini, dia pasti bakal maksa gue buat makanin semua kucai dari piringnya. Dia merhatiin muka Simon diam-diam. Simon kelihatan udah agak kesal gara-gara dia komplain soal makanan tadi. Kalau dia minta Simon buat pilihin kucainya terus dimakan sekarang, Simon pasti bakal marah besar terus pergi ninggalin dia gitu aja. Demi ngejaga gengsi dan hubungannya sama Simon, si cowok paling populer seangkatan dia terpaksa harus nundukin kepala sambil pelan-pelan misahin kucai itu ke pinggir nampan dengan susah payah. Pas nyium bau kucai itu, hatinya rasanya nyesek banget. Perasaan yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Coba aja kalau ada Scott di sini. Pikiran itu tiba-tiba muncul, tapi langsung dia tepis cepet-cepet. Makin keras, dia nyoba buat nggak mikirin gimana dulu gue selalu makanin kucai bagian dia. Memori itu malah makin gencar bermunculan. Chloe tiba-tiba sadar satu hal. Bentar, Scott kan sebenarnya juga nggak suka kucai. Dulu pas awal-awal, gue yang nawarin diri buat makanin kucai itu dengan lahapnya, seolah-olah itu makanan paling enak sedunia. Makanya dia mikir kalau gue doyan banget. Jadi, dia selalu numpahin kucai itu ke gue. Sampai suatu ketika, pas abis makan siang, dia pergi duluan tanpa nungguin gue. Pas sadar tasnya ketinggalan, dia balik lagi ke kantin dan ngelihat gue lagi duduk di meja sambil muntah-muntah hebat ngeluarin semua kucai yang tadi gue paksa makan. Waktu itu, dia cuma mikir kalau gue kelihatan menjijikan banget, langsung ambil tasnya, terus pergi gitu aja tanpa ngomong satu kata pun buat nenangin gue. Setelah kejadian itu, meskipun dia tahu gue benci kucai, dia nggak peduli sama sekali. Dia mikir karena gue suka sama dia, jadi wajar aja kalau gue menderita demi dia. Tapi sekarang gue ogah menderita demi dia lagi. Chloe tiba-tiba panik. Bentar, kalau Scott benci daun bawang, kenapa dia malah makan roti isi bawang putih sama daun bawang porsi gede pas makan siang hari ini? Apa dia sengaja? Biar nggak usah main drama bareng gue. Otaknya bener-bener semrawut. Mana mungkin sih? Kalau kita main drama bareng, kan kudunya ada adegan ciuman. Apa dia sengaja makan bawang sama daun bawang biar nggak usah nyium gue? Apa dia beneran udah nggak suka lagi sama gue? Chloe bener-bener panik setengah mati. Dia ngebet banget pengen nyari gue buat minta penjelasan. Mau gimana pun, kalau ada yang mundur dari drama ini, harusnya dia yang nolak gue, bukan sebaliknya. Nyium dia tuh mimpi terbesar semua cowok di sekolah. Kenapa dia malah nolak? Ini bener-bener penghinaan terselubung yang bikin emosi. Dia nggak bisa tenang lagi. Dia langsung lahap nasinya buru-buru 2 suap, berdiri, terus ninggalin Simon sendirian di kantin. Pokoknya, dia butuh penjelasan sekarang juga. Chloe nyari ke seluruh penjuru sekolah, tapi gue nggak ketemu di mana-mana. Sambil ngos-ngosan nahan amarah, dia langsung nerobos balik ke ruang latihan. Pas dia masuk, dia kaget setengah mati. Dia ngelihat gue di sana. Tapi
sosok yang berdiri di situ bener-bener beda jauh dari cowok yang selama ini dia kenal. Kalau aja kacamata hitam jadul, gue nggak geletak di atas meja deket situ, dia nggak bakal pernah nyangka kalau cowok bangsawan yang gantengnya nggak ngotak ini adalah si pecundang yang dia kenal dulu. Gue lagi pakai kostum bangsawan Eropa yang elegan banget. Setelan jas putih mewah dengan hiasan emas itu pas banget di badan gue, nunjukin bahu bidang sama kaki jenjang gue. Gue kelihatan kayak pangeran yang kesasar dari abad pertengahan Eropa. Bener-bener beda kelas dari dunia biasa ini, memancarkan aura ningrat yang kuat. Dan saat itu gue lagi latihan dialog sama cewek lain. Bu, ini ada apa sih? Bukannya Scott udah keluar? Tanya Chloe bingung. Guru itu langsung muter bola matanya dengan kesel. Kamu masih berani nanya? Ibu udah ngechat kamu buat datang latihan, tapi kamu malah ngilang seharian. Terus cowok baru yang kita temuin malah nggak bisa hafal dialognya sama sekali. Ibu sampai harus mohon-mohon ke Scott buat balik lagi. Lagian, kamu kan yang bilang bau mulut Scott bikin kamu pengen muntah, ya udah kamu ibu ganti aja. Gue langsung noleh pas denger itu. Ngelihat gue dengan penampilan penuh, Chloe bener-bener cengol lagi. Gue kelihatan kayak orang yang beda total dengan hidung mancung dan mata yang tajam. Berdiri di bawah lampu panggung, gue kelihatan kayak lagi bersinar. Padahal dia kesini mau ngelabrak gue, tapi malah salfok gara-gara ngeliatin gue terus. Oh iya, kan dia sendiri yang nyuruh gue dandan cupu biar bisa buktiin kesetiaan gue di depan Serena. Dia cuma pengen ngetes pengorbanan gue, dan begonya dulu gue mau-mau aja. Gue udah lama banget nyamar, jadi cupu sampai dia bener-bener lupa tampang asli gue kayak gimana. Kalau dia bisa main drama bareng gue versi ganteng gini, pasti bakal asyik banget. Tiba-tiba dia ngebayangin adegan nyium gue pakai kostum pangeran ini. Dan mukanya langsung merah padam kayak kepiting rebus. Chloe, kalau kamu emang gak mau main bareng Scott, ibu gak bakal maksa, kamu boleh pergi kok. Suara guru itu langsung ngebuyarin khayalan indahnya. Tapi bu, cewek baru itu kan belum latihan sama sekali. Dia pasti bakal ngerusak dramanya. Chloe nyari-nyari alasan dengan panik. Cewek di sebelah Scott itu kelihatan kayak bocah kampung. Dia gak pantas jadi pemeran utama. Gak apa-apa. Lagian pemeran utama cewek hampir nggak ada dialog kok. Emang bakal sehancur apa sih? Jawab guru itu cuek. Chloe gigit bibirnya, terus bilang dengan tegas, gua nggak mau ngelepas peran ini. Gua bener-bener pengen ambil kesempatan ini. Tolong ya bu, izinin gua main. Guru itu ngeliatin dia dari atas sampai bawah dengan heran. Bukannya kamu bilang bau mulutnya bikin kamu pengen muntah? Gua bisa tahan kok, jawab Chloe spontan tanpa mikir lagi. Guru itu cuma bisa melambaikan tangan pasrah. Ya udah, buruan ke ruang ganti terus salin pakaian. Sebentar lagi kamu harus naik panggung. Muka Chloe langsung sumringah kegirangan. Dia langsung nyamber gaun putri itu dan buru-buru pergi. Cewek maba kuliahan yang sempat ditarik buat gantiin cuma bisa pergi dengan muka kecewa pas denger Chloe mau ngambil perannya lagi. Sebelum pergi, dia sempat ngelirik gue dengan tatapan penuh damba. Dia nggak pernah tahu kalau di kelas senior ada cowok seganteng ini. Sayang banget mereka nggak bakal satu kampus. Sementara itu, gue cuma bisa ngeliatin Chloe pergi dengan muka super jijik. Apa kombinasi bawang putih sama daun bawang tadi beneran kurang nampol? Sambil meluk gaun itu, Chloe masuk ke ruang ganti dengan perasaan riang gembira. Tapi pas dia ngelepas jaketnya, tiba-tiba ada hawa dingin yang menusuk leher belakangnya. Kayak hantu di siang bolong. Serena tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Belati di tangannya berkilat dingin banget. Udah dibilang kan, jangan berani-berani sentuh cowok gua. Suaranya sedingin es pas tangannya. Nyengkram leher belakang Chloe. Kalau sampai ada yang kedua kalinya, gua nggak bakal cuman sekadar ngancem lu. Chloe ketakutan setengah mati sampai badannya gemeteran parah. Dia hampir ambruk. Serena, ngapain lu di sini? Tanyanya nyaris pingsan karena ketakutan. Dia bisa ngerasain sendiri kalau Serena nggak lagi main-main. Kalau sampai dia berani deket-deket gue lagi, Serena bener-bener bakal ngirim dia langsung ke akhirat. Belum sempat Chloe tenang dari rasa takutnya, Serena langsung ngedorong dia dengan kasar ke tembok. Punggungnya yang kesakitan bikin kaki Chloe lemes, dan dia langsung ambruk ke lantai. Serena ngeluarin seutas tali yang udah dia siapin sebelumnya, lalu tanpa ampun ngiket si Chloe kuat-kuat. Kalau lu ngiket gue gini, terus siapa yang mau main di dramanya? Nggak ada pemeran utama cewek, si Scott bakal malu-maluin di atas panggung tahu, teriak Chloe dengan histeris bercampur emosi. Serena sempat terdiam, bener-bener mikirin masalah ini dengan serius. Terus siapa yang pantas jadi pemeran utamanya? Chloe agak lega dikit. Dia cukup kenal sifat Serena buat tahu
Kalau CEO yang sombong dan berkuasa kayak dia nggak bakal sudi merendahkan diri, tampil di panggung sekolah kayak topeng monyet. Harga diri dan status sosialnya nggak bakal pernah ngizinin hal itu. Penguasa tertinggi dari keluarga, paling berpengaruh di ibu kota, main drama, sekolah cuma buat tontonan orang-orang, konyol banget. Nggak lama kemudian, pertunjukan perayaan hari jadi sekolah pun resmi dimulai. Banyak murid di barisan penonton yang bawa kamera cuma buat ngabadiin momen pas gue nyium Chloe. Pas giliran kami tampil, lampu panggung mendadak mati. Gue pun melangkah ke panggung di bawah sorotan lampu yang estetik banget. Cowok dengan setelan bangsawan Eropa itu kelihatan gantengnya nggak masuk akal, kayak baru keluar dari mesin waktu. Rasanya kayak gue lagi bawa beban sejarah berabad-abad, memancarkan keanggunan ningrat yang dingin dan terasa asing buat dunia nyata ini. Seketika, seluruh penonton langsung terpana tanpa kedip. Butuh waktu agak lama sampai akhirnya orang-orang mulai nyadar ada yang nggak biasa. Terutama anak-anak dari kelas senior 1. Itu beneran Scott? Si Scott ternyata seganteng ini tuh. Si Simon bener-bener kalah telak sih. Jujur aja, dengan tampang kayak gitu. Dia jauh di atas level si Chloe, dengus Fiona pelan. Chloe mah nggak pantas buat dia, gumamnya. Dengan mata yang terus tertuju ke sosok yang lagi bersinar di atas panggung. Tapi sekian lama, waktu terus berjalan, tapi si pemeran utama cewek belum juga muncul. Suasana di auditorium langsung berubah jadi canggung parah. Ada apa sih? Mana pemeran utama ceweknya? Apa dia dengar kalau Scott yang jadi pemeran utamanya terus ogah keluar? Tapi jujur, Scott kelihatan ganteng mampus sekarang. Di tengah kasak-kusuk orang-orang yang kebingungan, sesosok bayangan yang sangat memikat dan cantik luar biasa perlahan melangkah keluar dari kegelapan menuju panggung. Seketika, seisi auditorium langsung menahan napas pas lampu sorotnya bergeser. Ternyata yang muncul di bawah lampu sorot itu bukan Chloe, melainkan Serena. Dia memakai gaun pesanan khusus warna biru tua malam yang luar biasa indah, sampai-sampai kostum putri sekolah kemarin kelihatan kayak kain rombengan murah. Wajahnya yang luar biasa cantik dan biasanya sedingin es, kini dihiasi senyuman lembut nan memikat yang cuma ditujukan buat gua. Penonton langsung heboh kasak-kusuk, seketika mengenali cewek superhot itu dari foto asrama yang bocor, sang CEO miliarder dari C-Tech. Dia melangkah anggun banget menyusuri panggung. Begitu dia memegang tangan gua langsung menariknya ke dalam pelukan, membuat jantung gua berdegup kencang karena rasa sayang yang mendalam. Kita nggak butuh naskah apapun. Chemistry yang terpancar di antara kita terasa sangat nyata, membara, dan bukan fiksi belaka. Saat adegan klimaksnya tiba, nggak perlu ada trik sudut kamera atau akting palsu. Gue langsung memiringkan tubuhnya dengan anggun, lalu bibir kita saling bertautan dalam kecupan mesra yang penuh gairah, ciuman hangat yang bikin seisi auditorium langsung pecah dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Sementara itu, dalam kondisi terikat dan mulut disumpal di sudut ruang ganti yang berdebu, Chloe bisa mendengar suara gemuruh sorak-sorai yang menembus dinding. Air mata penyesalan terdalam dan rasa malu langsung membanjiri wajahnya. Dia akhirnya sadar kalau cowok yang dulu terpaksa nelan sisa-sisa makanan yang dia buang udah pergi buat selamanya. Dia udah membuang berlian demi mengejar kerikil nggak berguna. Pas Chloe akhirnya ditemukan sama petugas kebersihan beberapa jam, kemudian harga dirinya udah hancur lebur tanpa sisa. Minggu berikutnya, tim pengacara gua resmi melayangkan surat gugatan ke keluarganya, menuntut pengembalian setiap perak uang yang pernah dia peras dari gua selama bertahun-tahun. Mulai dari biaya rumah sakit sampai tiket konser. Hancur karena utang segunung dan dikucilkan secara sosial, Chloe terpaksa keluar dari SMA Clear Springs. Nasib Simon juga nggak kalah apes. Dia ketahuan belangnya sebagai penipu yang akademisnya palsu dan pura-pura cedera cuma demi dapat simpati, sampai kena sanksi disiplin yang berat. Setelah topeng, murid teladannya terbongkar, dia ditinggalin gitu aja sama cewek-cewek yang dulu memuja tampangnya. Setelah semua parasit di masa lalu gue berhasil disingkirkan, gue pun fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting. Gue dengan gampang lolos jalur prestasi ke Universitas Jinhua. Tapi gokilnya, Serena malah santai aja beli penthouse mewah berukuran raksasa persis di sebelah kampus, biar kita nggak perlu pisah barang semalam pun di asrama. Bertahun-tahun kemudian, sambil berdiri di balkon penthouse kita, gue memeluk pinggang ramping. Serena dari belakang selagi dia menyandarkan tubuhnya di pelukan gue.
Dia bukan lagi sosok CEO dingin dan kejam yang ditakuti semua orang. Sekarang, dia adalah istri gue yang manja banget dan paling gue sayang. Gue udah bersumpah bakal memperlakukan dia selayaknya ratu di kesempatan kedua hidup gue ini.